Bab 86. Mendengar jika gurunya akan berangkat ke kota Qinghai, Windy Fei merasa tertarik. Ia sudah lama tidak menjumpai Liman Setiawan, berharap dengan dirinya yang mengikuti gurunya akan bertemu dengan pemuda yang masih berstatus sebagai kekasihnya tersebut. "Guru, apakah aku boleh ikut bersamamu?" tanya Windy Fei dengan tiba-tiba. Mendengar perkataan dari Windy Fei, alis mata Jenderal Chandra Liu tampak menyatu. Ia jelas menyadari permintaan Windy Fei yang tentunya ingin mencari Liman Setiawan. "Tentu saja kamu boleh ikut, aku juga akan membawa 2 orang murid lainnya untuk bergabung," ucap Tetua Numeilan tanpa menyadari ekspresi Jenderal Chandra Liu yang berubah dengan cepat. "Saya juga akan ikut," ucap Jenderal Chandra Liu menyampaikan keinginannya. "Oh, benarkah? Tentu ini adalah suatu kehormatan besar," ucap Tetua Numeilan dengan senang. Sebagai rubah betina yang licik, ia jelas mengetahui maksud tujuan keikutsertaan Jenderal Chandra Liu yang ingin selalu bersama dengan muridnya. Apalagi berada di luar akademi, kesempatan mereka untuk saling mendekatkan diri akan semakin mudah dan lebih leluasa. "Ya tentu saja," jawab Jenderal Chandra Liu sambil memandang ke arah Windy Fei. Windy Fei tertegun, ia benar-benar seperti domba yang tidak bisa lepas dari terkaman serigala. Entah sudah berapa kali ia berada di bawah kungkungan lelaki tersebut, namun ia masih tidak melepaskannya walau hanya untuk sesaat. Melihat ekspresi Windy Fei yang tidak berdaya, seulas senyum licik pun terlukis di wajah Chandra Liu. Ia sudah tidak sabar ingin menikmati tubuh Windy Fei kembali dan mendapatkan manfaat dari hawa yin murni ketika mereka melakukan kultivasi ganda. Hari pun berganti malam. Sesuai dengan persiapan yang sudah dibuat sebelumnya, kini kediaman keluarga Nu tampak ramai dengan dihadiri beberapa tamu undangan dari keluarga besar lainnya. Bahkan keluarga Lin dan keluarga Yun pun ikut diundang demi mengumumkan peristiwa penting saat ini. Dari pihak gerbang naga tampak Ruslian bersama 5 orang penjaga naga hadir sebagai undangan utama. Di sisi lain, Liman Setiawan hadir belakangan karena identitasnya tidak boleh diketahui orang banyak. Ia pun tiba disambut secara khusus oleh Nu Hume dan segera memisahkan diri di halaman samping. Kali ini Nu Hume bahkan memasak makanan sendiri untuk disajikan di meja makan besar khusus Liman Setiawan dan juga dirinya. Dengan kecantikannya seperti Dewi membuat seluruh keluarga Nu tampak terkejut. Ia yang tidak pernah berhias kini tampil beda demi menyambut seseorang yang bukan berada pada jajaran pimpinan gerbang naga. Ilustrasi Nu Hume. Liman Setiawan sudah menyerahkan segala prosedur kegiatan pada Ruslian, sisanya ia hanya ingin menikmati makanan dan minuman dengan santai. Dengan kekuatannya kini, ia pun mendapat kekaguman yang sangat luar biasa dari kelima penjaga naga. Mereka tidak bisa menduga jika ketua mereka sudah melampaui kekuatan mereka hanya dalam waktu singkat. Dulu jika mereka sungkan, maka kini berganti segan dan juga hormat. Tidak ada lagi keraguan sedikitpun untuk setia di bawah organisasi gerbang naga yang namanya kian berkibar di seluruh pelosok kota Qinghai. Apalagi kini kelompok topeng merah sudah musnah, pondasi keamanan kota Qinghai pun bisa disusun ulang dengan dominasi gerbang naga yang semakin besar dan kuat. Di tempat khusus di halaman kediamannya, Nu Hume tampak sangat baik dan terlihat sempurna saat makan bersama Liman Setiawan. Ia tidak melewatkan sedikit pun untuk melakukan kesalahan, semuanya ia lakukan dengan sebaik mungkin. "Apakah aku tidak sedang bermimpi?" ucap Liman Setiawan saat menyaksikan sikap Nu Hume. "Apanya yang bermimpi?" Nu Hume bereaksi sambil mencubit lengan Liman Setiawan dengan lembut. "Aku tidak menyangka jika akan mengalami hal seperti ini. Apakah karena aku menyelamatkan dirimu?" Liman Setiawan bertanya dengan serius, sebab ia tidak terlalu suka dengan tindakan balasan yang berlebihan. "Bisa dikatakan begitu, bisa juga tidak," ujar Nu Hume dengan santai. "Oh, kenapa bisa seperti itu?" tanya Liman Setiawan penasaran. "Seharusnya aku yang ingin mengajukan beberapa pertanyaan padamu." Nu Hume tersenyum ringan. "Apa itu?" tanya Liman Setiawan penasaran. Nu Hume menghela napas panjang, lalu mulai berkata dengan serius. "Kalau boleh aku tahu, dari mana kamu mendapatkan kalung giok naga bulan yang sebelumnya menggantung di lehermu?" Liman Setiawan tertegun sejenak, ia tidak menduga jika seseorang akan memperhatikan benda spiritual yang telah membuat kekuatannya naik secara signifikan tersebut. "Bagaimana kau tahu aku memiliki benda tersebut?" Liman Setiawan berkata dengan serius. "Mudah saja, aku yang menghanyutkannya ke Danau Biru dan itu juga merupakan benda pusaka leluhur keluarga Nu," jawab Nu Hume dengan santai, matanya menatap ke Liman Setiawan dengan penuh arti. "Oh,
Seperti itu, Liman Setiawan berdiri dan berjalan ke arah sebuah taman yang berada tidak jauh darinya. Ia tampak terkejut dan mencoba memahami rentetan peristiwa saat ia mendapatkan kalung giok naga bulan tersebut dari seorang penjual di sekitar Danau Biru. Nuhome pun berjalan perlahan mengikuti langkah kaki Liman Setiawan. Ia berada tepat di belakangnya seolah menunggu penjelasan lebih lanjut. "Apakah kau ingin meminta benda tersebut untuk kembali?" Liman Setiawan bertanya dengan cemas, memikirkan benda yang sudah menyatu dengan tubuhnya tersebut. "Hahaha, ya tentu saja itu tidak mungkin," ucap Nuhome sambil tertawa ringan. "Kau adalah takdirku," sambung Nuhome dengan ekspresi wajah serius. Senyum yang semula mengembang di wajahnya tiba-tiba berubah jadi air mata yang entah bagaimana ia menjelaskannya. "Hah?" Liman Setiawan terkejut bahkan mulutnya terbuka lebar. "Ya, itu benar. Mulai sekarang aku akan mengabdikan seluruh hidupku hanya untukmu," ucap Nuhome sambil tertunduk menahan tangisan bahagianya tersebut. "Apa yang sebenarnya terjadi? Aku sungguh tidak mengerti." Liman Setiawan menjadi bingung. Sebagai seseorang yang besar di Akademi Walet Jingga, ia tidak banyak mengetahui hal-hal kecil. "Apakah kau pernah mendengar legenda Dewa Keabadian di Danau Biru?" tanya Nuhome sambil menyeka air matanya. "Sedikit, tapi tidak terlalu memikirkannya," jawab Liman Setiawan dengan serius. "Sebelum kita bertemu untuk pertama kalinya, aku melakukan sebuah ritual kepercayaan yang bersifat mitos atas kondisi kota Qinghai dan juga kondisi keluargaku." Nuhome mulai bercerita. "Lalu?" tanya Liman Setiawan sambil mengerutkan keningnya. "Bagi lelaki yang menemukan kalung tersebut yang membawa kembali kalung tersebut kepadaku, maka ia akan menjadi suamiku," ungkap Nuhome sambil menggigit bibirnya. "Aku akan menjadi suamimu?" tanya Liman Setiawan dengan ekspresi kaget. Ia benar-benar tidak mengira jika ada hal kebetulan seperti ini. Pada saat ini ia ingin menolaknya mengingat sebuah percintaan adalah hal yang rumit baginya. "Itu benar," jawab Nuhome dengan ekspresi serius. "Bagaimana jika aku menolak?" tanya Liman Setiawan dengan cepat. "Entahlah, tetapi aku tidak akan pernah menikah dengan siapapun," jawab Nuhome dengan kecewa. Mendengar ucapan dari gadis di depannya, ia merasa serba salah dan rasa yang sulit untuk diungkapkan. Liman Setiawan memperhatikan kecantikan Nuhome. Tidak ada yang kurang sama sekali dan ia layak mendapatkan julukan gadis tercantik yang bahkan melebihi Windy Fei. "Aku akan memikirkannya. Kemarilah," ucap Liman Setiawan sambil memberikan ruang bagi Nuhome untuk mempersempit jarak. Detik berikutnya, keduanya berpelukan secara alami dan saling menguatkan pegangan pada bahu masing-masing. "Aku akan menjadi wanita terbaikmu," ucap Nuhome dengan sedikit terhanyut dalam suasana. Liman Setiawan juga lelaki normal, meskipun ia berusaha untuk mengejar cintanya pada seorang wanita namun selalu kandas di tengah jalan. Kini Nuhome, wanita yang sudah ditakdirkan tersebut, membuatnya membuka hati dengan keadaan yang terjalin dengan indah ini. Bab 87. Di aula pertemuan keluarga Nu, semuanya berjalan dengan lancar. Sebagai pimpinan Gerbang Naga, Ruslian begitu dihormati banyak orang. Bahkan beberapa kepala keluarga tampak penuh minat terhadap sosok pemuda yang memiliki masa depan tidak terbatas tersebut. Kebanyakan orang menilai jika Ruslian adalah sosok pemimpin sejati. Dengan basis kultivasinya yang berada di ranah inti roh, sudah bisa mengendalikan kelima penjaga naga yang setara dengan 5 jenderal utama kekaisaran. Tentang keberadaan dan peran Liman Setiawan sendiri sangat terbatas yang mengetahuinya, itu pun tidak disebarkan meski di kalangan sendiri. Mereka sangat menghormati sikap naga tersembunyi yang dimiliki oleh organisasi Gerbang Naga. Terutama keluarga Yun dan juga keluarga Nu yang baru saja bergabung, mereka sudah mengetahui tentang tewasnya Tang Xixun yang menurutnya suatu pencapaian tertinggi yang ditorehkan sosok pemuda yang bernama Liman Setiawan. Suara berdehem, membuat Liman Setiawan dan Nuhome tersadar akan sesuatu. Buru-buru mereka menoleh ke sumber suara yang ternyata berasal dari matriark Nunian. "Ibu," ucap Nuhome sambil melepaskan tangannya yang menempel di pinggang kekasihnya. "Maaf mengganggu kalian, sebaiknya kalian makan terlebih dahulu," ucap matriark Nu dengan senyuman bahagia. Selain berhasil mendapatkan dukungan dari pavilion Gerbang Naga, ia juga akan mendapatkan seorang menantu lelaki untuk menyempurnakan kehidupan putrinya. "Baiklah ibu," jawab Nuhome dengan patuh, lalu ia menarik tangan Liman Setiawan dengan lembut. Setelah acara utama selesai, matriark Nunian buru-buru menghampiri putrinya dan berharap bisa makan malam bersama, mengingat pada acara sebelumnya ia tidak sempat melakukannya dan sejujurnya ia ingin lebih dekat mengenal Liman Setiawan.
Matriark Nunian tidak menyangka jika hanya dalam 1 tahun, seorang pemuda mampu membangun kekuatan yang mendominasi baik dari segi keuangan maupun kekuasaan yang tidak terkira. Bahkan dirinya yang sudah menjadi matriark keluarga Nu selama 20 tahun saja tidak dapat menyaingi prestasi yang ditorehkan oleh Liman Setiawan. Ibu, lihat hubungan kalian sepertinya tidak biasa, apakah ia adalah pria yang dimaksud oleh Xie Qian sebelumnya? Tanya matriark Nunian sambil melirik ke arah putrinya. Ibu, ucap Nuhome dengan manja. Lihatlah, kamu sudah dewasa dan sebentar lagi akan bersuami, keluh ibunya dengan sikap manja putrinya. Tidak apa-apa nyonya, ucap Liman Setiawan dengan nada canggung. Mulai sekarang, kamu bisa memanggilku dengan sebutan ibu. Walau bagaimanapun kita adalah keluarga, ucap matriark Nunian penuh kebahagiaan. Itu berarti ibu merestui hubungan kami. Nuhome buru-buru berkata dengan cepat. Tentu saja, tetapi kau harus mengerti jika seorang lelaki sepertinya tidak akan mungkin memilikimu seorang di kemudian hari, ucap matriark Nunian mengingatkan putrinya untuk bersikap bijak. Ya ibu, aku sudah mengerti. Aku juga takkan menghalangi Liman untuk memiliki lebih dari 1 wanita. Yang penting ia akan tetap menjadi ayah dari anak-anak dari penerus keluarga kita, Nuhome berkata dengan pipi yang memerah. Liman Setiawan tertegun. Kepolosan Nuhome dan keterbukaan keluarganya membuat Liman Setiawan merasa berada di rumah sendiri. Situasi yang tidak pernah ia dapatkan ketika bersama wanita lain. Ibu, bagaimana situasinya? Tanya Liman Setiawan mencoba mengalihkan pembicaraan. Semuanya berjalan dengan lancar, keluarga Nu juga akan mengirim beberapa anggota terbaiknya untuk berlatih dan menjadi anggota beladiri Gerbang Naga, jawab matriark Nunian dengan bangga. Pada titik ini, ia merasa jika Liman Setiawan benar-benar pahlawan yang memikirkan keselamatan orang banyak. Dengan keberadaan anggota Gerbang Naga yang memiliki tujuan menjaga kedamaian seperti membersihkan organisasi Topeng Merah sebelumnya, maka keluarga Nu sangat bangga berada dalam satu perahu terlepas dari dukungan Gerbang Naga mengatasi Tetua Numeilan. Semoga semuanya akan berjalan dengan baik, ucap Liman Setiawan dengan tenang. Bayangannya kembali tertuju dengan Tetua Numeilan yang bekerja sama dengan Jenderal Chandra Liu. Di tengah mereka ada Windy Fei yang merekatkan semuanya dan berhubungan satu sama lain. Tetapi kini Liman Setiawan adalah pria dari Nuhome, sekaligus pelindung keluarga Nu di Gerbang Naga. Maka karena beberapa hal tersebut ia tidak keberatan untuk bersinggungan dengan tokoh-tokoh besar di kota Qiancheng dan juga ibu kota kekaisaran. Memang sudah takdirnya, jika Liman Setiawan akan tetap berurusan dengan Jenderal Chandra Liu. Hanya masalah cepat atau lambatnya saja, apalagi hal ini pun pada akhirnya akan berujung pada keluarga Liu sebagai penguasa kekaisaran langit. Sepertinya Liman memiliki pertimbangan lain, ucap Nuhome menyadari keseriusan ucapan Liman Setiawan. Semuanya hanya perlu persiapan saja, cepat atau lambat perselisihan besar akan terjadi, ungkap Liman Setiawan. Apakah itu berhubungan dengan Jenderal Liu? Tanya matriark Nunian yang mencoba memahami situasinya. Ya benar, jawab Liman Setiawan mengangguk pelan. Di Sekte Teratai Ungu ada sebuah benda pusaka yang bernama Mustika Teratai Ungu dan berasal dari bunga teratai yang hidup selama ribuan tahun. Jika kau beruntung maka kau bisa mendapatkannya untuk meningkatkan kekuatan kultivasimu, ungkap matriark Nunian menyampaikan sebuah rahasia. Mendengar hal yang tidak asing ini, membuat Liman Setiawan bersemangat. Walau bagaimanapun ia harus melampaui tingkat pendekar dewa jika ingin bersinggungan dengan keluarga Liu dan juga para punggawa Istana Langit yang dikenal sebagai pilar pendukung Kaisar Harry Liu. Belum lagi akan ada musuh dari bangsa siluman dan juga bangsa iblis yang kelak akan muncul di Sekte Kelelawar Hijau. Hanya saja matriark Xie Bingbing sedang dilanda masalah terkait kondisi putrinya. Untuk itu aku sedikit ragu jika hal ini akan berlangsung dengan mudah. Matriark Nunian meneruskan pembicaraannya. Hubungan keduanya adalah sahabat baik. Matriark Nunian dan matriark Xie Bingbing adalah saudara sesumpah saat masih muda. Hubungan keduanya begitu baik hingga kini. Bahkan matriark Xie Bingbing mengirimkan anak angkatnya untuk menjaga Nuhome. Liman Setiawan mendengarkan dengan serius. Sementara di sampingnya tampak Nuhome sedang memegang tangannya dengan erat seolah menyemangati dirinya. Sebenarnya aku sedikit mengerti ilmu pengobatan, oleh karenanya aku tidak keberatan untuk mencoba mengatasi kondisi putri matriark Xie Bingbing, ucap Liman Setiawan dengan ekspresi tenang. Benarkah itu? Tanya Nuhome sambil menggoyangkan pergelangan tangan Liman Setiawan. Ya, tentu saja, jawab Liman Setiawan dengan yakin. Baiklah jika begitu,
besok kau bisa pergi bersama Xie Qian, ucap matriark Nunian sambil mengeluarkan sebuah lencana keluarga Nu. Tunjukkan benda ini kepada matriark Xie Bingbing. Liman Setiawan menerima sebuah lencana keluarga. Menurutnya ini adalah benda yang memiliki nilai penting bagi ibu dari calon istrinya tersebut. Liman Setiawan memeriksanya sebentar lalu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Bab 88. Keesokan paginya, pagi-pagi sekali Xie Qian sudah datang ke paviliun Gerbang Naga untuk mengantar Liman Setiawan ke Sekte Teratai Ungu. Perjalanan keduanya pun berlangsung menggunakan kereta kuda milik keluarga Nu. Tidak seperti biasanya, kini sikap Xie Qian lebih sungkan terhadap Liman Setiawan. Berita tentang kedekatannya dengan Nu Home sudah ia ketahui sejak tadi malam dan suasana keluarga Nu tampak bahagia mendengar hubungan asmara calon penerus keluarga Nu dengan seseorang yang berasal dari Gerbang Naga. Tuan muda, kita akan tiba di Sekte Teratai Ungu ketika hari menjelang siang, ucap Xie Qian dengan hormat. Iya, tidak masalah, bisakah kau jelaskan kondisi putri matriark Xie Bingbing? Ucap Liman Setiawan mencoba menelah kondisi orang yang akan ditolongnya. Xie Sifa mengalami kondisi bawaan lahir yang sangat aneh. Sebenarnya ia adalah gadis yang berbakat dalam bela diri, tetapi sayang kondisi fisiknya terus menurun. Bahkan di usianya yang sekarang sudah 20 tahun, kondisinya semakin parah tatkala memasuki musim dingin, ujar Xie Qian menjelaskan kondisi adik angkatnya tersebut. Apakah ini terjadi setiap memasuki musim dingin saja? Tanya Liman Setiawan dengan serius. Ya, seperti itu. Kali ini adalah yang terparah. Matriark Xie Bingbing sampai kewalahan dalam menyalurkan tenaga dalamnya. Karena situasi ini juga Jenderal Chandra Liu mampu menekan Sekte Teratai Ungu untuk tidak ikut campur terhadap urusan keluarga Nu, jawab Xie Qian dengan wajah sedikit sedih. Liman Setiawan terdiam sejenak. Hal ini pernah diutarakan oleh Nu Home sebelumnya. Apakah matriark Xie Bingbing sudah menghubungi orang-orang dari Sekte Lembah Hijau yang terbiasa menangani pengobatan? Tanya Liman Setiawan penasaran. Seharusnya tetua Gom-Gom yang ia kenal sebelumnya bisa menjelaskan kondisi putri matriark Xie Bingbing sehingga bisa mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi tubuh khusus Phoenix S. Sebenarnya kami sudah mencobanya, namun beberapa orang yang kami utus tidak ada yang kembali, ucap Xie Qian dengan serius. Kenapa bisa seperti itu? Tanya Liman Setiawan sambil mengerutkan keningnya. Sepertinya ini perbuatan dari mata-mata Jenderal Chandra Liu. Di sekte kami setiap informasi yang berhubungan dengan penyelamatan Xie Sifa seperti terhalang tembok yang sangat tinggi, jawab Xie Qian. Jadi seperti itu, mungkin agar ketua sekte kalian hanya akan terfokus pada putrinya dan mengabaikan urusan luar seperti membela keluarga Nu, Liman Setiawan berkata menyampaikan penilaiannya. Bisa seperti itu, sebab selama 1 tahun terakhir ini ketua sekte tidak banyak berinteraksi dengan lingkungan luar, balas Xie Qian memberikan pembenaran atas penilaian dari Liman Setiawan. Mudah-mudahan kita belum terlambat, ujar Liman Setiawan yang menyadari seriusnya masalah ini. Ya, saya harap juga demikian, Xie Qian mengangguk penuh harap. Sesuai waktu yang diprediksikan, mereka tiba di Sekte Teratai Ungu tepat tengah hari. Meski lebih cepat dengan melayang atau berlari menggunakan tenaga dalam, namun Sekte Teratai Ungu memiliki peraturan yang ketat terhadap hal itu bagi para pengunjung yang ingin datang ke sekte tersebut. Sebagai orang yang tidak asing di Sekte Teratai Ungu, Xie Qian dengan mudah membawa Liman Setiawan masuk ke dalam sekte yang dihuni oleh para wanita tersebut. Selama dalam perjalanan masuk ke bangunan utama sekte, Liman Setiawan mendapatkan pandangan dari banyak wanita yang merupakan murid-murid sekte. Tidak banyak lelaki yang bisa memasuki tempat ini, Tuan muda harap maklum, ucap Xie Qian dengan tersenyum ramah. Ya, aku mengerti, jawab Liman Setiawan singkat. Keduanya lalu menemui ketua Sekte Teratai Ungu, dengan lencana khusus yang diberikan sebelumnya oleh Matriark Nunian, Liman Setiawan mendapatkan perhatian dari pimpinan tertinggi di Sekte Teratai Ungu. Tidak disangka Nunian memilih lelaki yang tepat untuk putrinya, ucap Matriark Xie Bingbing sesaat memandang Liman Setiawan. Sebagai sesama pendekar Rana Dewa, jelas Matriark Xie Bingbing sangat terkejut dengan tingkat kultivasi yang dimiliki oleh Liman Setiawan. Sangat sulit dijumpai seorang kultivator muda yang mampu berada di tingkatan seperti Liman Setiawan, oleh karenanya ia sedikit merasa iri dengan keberuntungan yang dimiliki oleh saudara sesumpahnya tersebut. Salam Matriark, sapa Liman Setiawan dengan sopan. Karena kau bukan orang lain, maka tidak usah sungkan. Apakah kau yakin bisa menyembuhkan putriku? Ucap Matriark Xie Bingbing dengan berterus terang. Seharusnya tidak masalah, jawab Liman Setiawan dengan meyakinkan.
Kondisinya sangat mengkhawatirkan, kuharap kau tidak mengecewakanku, ucap Matriark Xie Bingbing dengan serius. Saya akan berusaha sebisa mungkin, mohon Matriark tidak khawatir, Liman Setiawan berkata dengan tenang. Baiklah jika begitu, apapun keinginanmu akan kukabulkan jika bisa menyembuhkannya, ucap Matriark Xie Bingbing. Liman Setiawan merasa senang, meski mengobati seseorang adalah kewajibannya namun ia juga tidak keberatan jika mendapatkan sedikit imbalan. Hal ini berkaitan dengan tujuan masa depannya untuk menghadapi bencana yang lebih besar di alam langit. Mari ikuti aku, ajak Matriark Xie Bingbing setelah melihat reaksi Liman Setiawan yang terdiam. Sebagai seseorang yang sudah berpengalaman tentunya ia memahami jika Liman Setiawan memiliki keinginan yang terpendam. Namun memikirkan jika yang mengobati putrinya adalah calon menantu dari Nunian, ia tidak mempermasalahkan sama sekali. Tidak lama kemudian, Liman Setiawan memasuki sebuah kamar pribadi yang diyakininya sebagai milik putri Matriark Sekte Teratai Ungu yang bernama Xie Xifa. Di dalamnya Liman Setiawan menemukan sosok tubuh wanita muda yang terbaring tidak berdaya. Xie Xifa tampak sangat cantik dengan kulit putihnya yang indah menawan, membuat Liman Setiawan terkagum untuk sesaat. Ilustrasi Xie Xifa. Liman Setiawan mengarahkan pandangannya ke tubuh Xie Xifa yang terbaring dalam sebuah kelopak bunga teratai raksasa yang dapat menjaga suhu tubuhnya. Setelah mendapat izin dari Matriark, Liman Setiawan segera melangkah maju dan memeriksanya dengan lebih teliti. Hanya dengan mengedarkan energi Qi-nya, Liman Setiawan dapat merasakan dan melihat kondisi Xie Xifa dengan akurat. Liman Setiawan menghela napasnya diam-diam, hidup gadis cantik di depannya seperti tidak akan lama lagi. Liman Setiawan merasakan jika energi vitalitasnya sudah setipis benang akibat tenaga dalam yang saling berbenturan atau adanya gaya tolak-menolak di dalam inti energi Xie Xifa sehingga merusak jaringan meridiannya. Liman Setiawan menilai jika Xie Xifa tidak menerima perawatan yang tepat waktu, dia mungkin tidak akan bisa melewati malam ini. Paru-paru gadis tersebut terluka parah, aliran tenaga dalam dari luar telah membuat darahnya mengalir dengan tidak stabil hingga menyebabkan endapan di sekitar jantungnya. Mungkin tenaga dalam yang sebelumnya disalurkan untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap hangat dan bisa membuatnya bertahan lebih lama, tetapi justru sebaliknya sifat dari tubuh Phoenix S yang tidak bisa ditekan membuat segala sesuatunya menjadi lebih buruk. Bab 89. Melihat keseriusan Liman Setiawan dalam mendiagnosis penyakit putrinya membuat Matriark Xie Bingbing penasaran, ia tidak bisa berdiam diri saat melihat kondisi putrinya yang semakin parah. Bagaimana kondisinya? Apakah kau bisa mengobatinya? Tanya pimpinan Sekte Teratai Ungu tersebut dengan cemas. Aku kira semuanya akan baik-baik saja dengan mengandalkan energi vitalitas yang kumiliki, tetapi kondisi meridiannya yang rusak perlu dihubungkan kembali agar aliran darahnya kembali memompa jantung. Selain itu sumbatan di jantungnya juga semakin parah. Jika tidak diatasi buru-buru aku khawatir malam ini akan menjadi mimpi buruk bagi kita semua, ucap Liman Setiawan menyampaikan hasil diagnosisnya dengan serius. Apakah sudah separah itu? Tanya Matriark Xie Bingbing dengan wajah pasrah. Ya, Matriark, jawab Liman Setiawan dengan wajah yang tampak sangat serius. Apakah masih bisa diselamatkan? Tanya Matriark Xie Bingbing dengan cepat. Masih bisa. Menggunakan teknik manipulasi jarum emas untuk menyeimbangkan titik energi demi meningkatkan ketahanan hidup, jawab Liman Setiawan dengan tegas. Apakah itu tidak berbahaya? Tanya Matriark Xie Bingbing dengan sedikit ragu. Jika tidak dilakukan dengan hati-hati maka jaringan meridiannya akan hancur dan resiko kematiannya menjadi lebih besar, jawab Liman Setiawan apa adanya. Lalu seberapa besar peluang keberhasilan yang bisa kau capai? Tanya Matriark Xie Bingbing lagi. Lebih dari separuhnya, jawab Liman Setiawan tampak serius. Baiklah aku percaya padamu, tetapi jangan sampai gagal. Aku sangat mencintai putriku, ucap Matriark Xie Bingbing penuh harap. Matriark bisa menemaniku selama proses pengobatan, hal ini juga sangat berat bagiku karena akan menggunakan energi murni yang tidak sedikit, ucap Liman Setiawan. Ya, sebaiknya memang seperti itu, ucap Matriark Xie Bingbing. Walau bagaimanapun orang yang akan mengobati putrinya adalah seorang lelaki yang masih muda, ia khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di saat kondisi yang tidak menguntungkan bagi putrinya tersebut. Matriark, tolong dilepaskan pakaian bagian atas Nona Xie Xifa, pinta Liman Setiawan tanpa ragu. Sebagai seorang yang berpengalaman, Matriark Xie Bingbing memahami akan hal ini. Proses pengobatan mengandalkan jarum harus bersifat terbuka dan tidak ada benda apapun yang menghalanginya meski itu hanya seutas benang.
Pengobatan seperti ini memang sudah beberapa kali dilakukan oleh tabib wanita dari sekte Teratai Ungu, namun jika seorang lelaki maka baru Liman Setiawanlah yang memiliki kesempatan seperti sekarang ini. Jika bukan karena kondisi putrinya seperti ini, Matriark Xie Bingbing takkan pernah mengizinkan laki-laki manapun untuk melihat tubuh putrinya yang selama ini selalu terjaga dengan sangat baik. Setelah membuka pakaian bagian atasnya, Matriark Xie Bingbing menghela napas panjang. "Kemarilah dan jangan berpikiran aneh-aneh," ucap Matriark Xie Bingbing dengan nada memperingati. Liman Setiawan kemudian duduk di samping tubuh Xie Sifa dan mengulurkan jari-jari untuk memeriksa secara langsung kondisi denyut nadinya. Selain untuk mengukur tekanannya, hal ini juga dilakukan Liman Setiawan untuk menyesuaikan dirinya yang akan menyentuh secara langsung bagian sensitif tubuh gadis tersebut. Liman Setiawan mengerutkan dahinya saat mengukur nadi Xie Sifa yang seperti tenggelam. Situasinya benar-benar sangat membahayakan jika terlambat beberapa saat saja. "Matriark, bisakah saya minta tolong?" tanya Liman Setiawan dengan hati-hati. "Katakan saja," ucap Matriark Xie Bingbing. "Tolong seka tubuh Nona Xie Sifa dengan air hangat. Hal ini bertujuan agar urat-urat saraf dan pori-porinya melebar agar mempermudah sirkulasi energi yang keluar masuk ke dalam tubuhnya," pinta Liman Setiawan. "Baiklah," ucap Matriark Xie Bingbing sambil memenuhi permintaan Liman Setiawan. Selama proses tersebut berlangsung, Liman Setiawan membalikkan badannya dan tak ingin memanfaatkan situasi sama sekali. Pada kesempatan itu juga Liman Setiawan mengeluarkan jarum emas yang biasanya ia gunakan untuk membunuh. Kali ini akan ia gunakan untuk mengobati seseorang setelah dilakukan proses sterilisasi menggunakan energi internalnya. "Apakah pemuda ini masih normal?" gumam Matriark Xie Bingbing dengan heran sekaligus ada rasa gembira pada saat yang bersamaan. Setelah beberapa saat, tubuh Xie Sifa yang masih tidak sadarkan diri itu selesai diseka dengan air hangat. Ada uap tipis yang mengepul dari bagian atas tubuh gadis tersebut. Liman Setiawan segera menghampiri tubuh gadis yang sudah berbaring tersebut. Untuk melancarkan peredaran darahnya, Liman Setiawan tidak langsung menusukkan jarum emasnya melainkan ia melakukan pijatan lembut. Matriark Xie Bingbing menyaksikan dengan seksama saat tangan seorang pemuda menyentuh punggung putrinya. Ada rasa ketidakpercayaan yang timbul di dalam hatinya. Jika pemuda di depannya membual tentang kemampuannya, maka ia tidak akan mengampuni Liman Setiawan dengan mudah. Di sisi lain, tangan Liman Setiawan sedikit gemetar saat menyentuh lekuk pinggang Xie Sifa yang sempurna tanpa lemak. Setiap kali menyentuh kulit putihnya, Liman Setiawan seperti berada di dalam nirwana ketujuh. Aroma wangi alami tubuh seorang gadis menyeruak hingga ke dalam hidungnya membuat dirinya bernapas dengan tidak tenang. Liman Setiawan menarik napas dalam-dalam untuk melawan pikiran keruh yang mulai menghinggapi otaknya. Sebagai lelaki normal, ia memiliki hormon yang bergejolak di dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, ia segera tenang kembali dan mulai melakukan teknik manipulasi jarum emas. Dengan posisi pori-pori yang sudah terbuka memudahkan Liman Setiawan untuk melakukan tekniknya. Ia menutup telapak tangannya dan mengalirkan energi vitalitasnya ke dalam jarum emas yang sudah ia keluarkan. Telapak tangan kanan Liman Setiawan menyentuh bagian belakang kepala Xie Sifa dan menembakkan energi vitalitasnya untuk menjaga kesadaran dari fungsi otak. Dengan cepat energi vitalitas yang sama seperti saat menyembuhkan Liman Setiawan di saat dirinya kritis di tangan Jeffrey Setiawan, menyebar ke seluruh bagian kepala dan bagian lain di tubuh Xie Sifa. Di belakangnya, Matriark Xie Bingbing menyaksikan dengan serius dengan menahan napas seolah tidak ingin melewatkan satu gerakan pun dari yang Liman Setiawan lakukan terhadap tubuh putrinya. Berkat energi vitalitas yang baru saja ditembakkan oleh Liman Setiawan, untaian energi membentuk jaringan baru yang sebelumnya rusak dan tersambung dengan cepat. Ratusan jaringan meridian di dalam tubuh Xie Sifa pun terhubung kembali satu sama lain. Detik berikutnya Liman Setiawan mulai mengangkat tangannya dan menusukkan 19 jarum emas dengan cepat dan beraturan. Bahkan Matriark Xie Bingbing tidak bisa melihat dengan jelas kecepatan jarum emas yang kini sudah tertanam di tubuh putrinya, hanya beberapa kedipan cahaya saja yang terlihat. Selama proses tersebut Liman Setiawan menekan telapak tangannya dan kembali mengirimkan energi vitalitas ke dalam tubuh Xie Sifa. Hal ini dilakukan Liman Setiawan untuk mendorong sumbatan-sumbatan yang terdapat di dalam jaringan meridian Xie Sifa. Tidak lama kemudian, gumpalan keruh yang menyerupai embun beku bermunculan di sekitar jarum emas. Kabut dingin menyerupai uap pun mulai keluar dari tubuh Xie Sifa dan terlihat dengan jelas oleh mata telanjang. Bab 90. Selama proses tersebut, Liman Setiawan dengan telaten membersihkan kerak es dan mengikisnya dengan lembut. Seiring waktu berjalan,
Liman Setiawan secara berkelanjutan menembakkan energi vitalitasnya untuk terus membersihkan sumbatan serta menguatkan jaringan meridian Xie Shifa. Setelah beberapa saat, aura dingin yang begitu kuat membuat beberapa jarum emas bergetar seperti akan melompat. Energi yang dikeluarkan dari tubuh Xie Shifa pun membuat suasana kamar pribadi tersebut menjadi mencekam. Matriark Xie Bingbing pun dengan serius memperhatikan kondisi putrinya. Benar-benar tubuh Phoenix S adalah keberadaan yang sangat unik, gumam Liman Setiawan sambil mengedarkan energi vitalitasnya kembali. Tidak lama kemudian, dengan proses yang berulang dan sangat menguras energi vitalitasnya tersebut, tubuh Xie Shifa mulai bereaksi dan menggerakkan jari-jarinya menandakan kesadarannya sudah kembali. Melihat hal ini, pandangan mata Matriark Xie Bingbing terbelalak. Kemampuan medis yang dimiliki oleh pemuda di depannya memang bukan bualan semata. Menyadari reaksi tubuh Xie Shifa, Liman Setiawan kemudian memeriksa pergelangan tangan Xie Shifa dan dapat merasakan denyut nadi yang berdetak normal. Vitalitas kehidupan gadis tersebut pun mulai tertarik kembali dari gerbang neraka. Liman Setiawan menghela napas lega dan segera menarik kembali jarum emas yang tertancap di punggung gadis tersebut. Mengedarkan energi vitalitasnya kembali agar suhu proses penyeimbangan energi dapat berjalan dengan baik. Xie Shifa yang merasakan kesadarannya telah kembali segera membuka kedua matanya. Ada sensasi berbeda di dalam tubuhnya yang sepertinya penuh vitalitas. Dia segera menoleh ke arah ibunya yang tampak tersenyum menghampirinya. Namun sesaat kemudian ia menyadari jika ada orang lain di dalam kamar pribadinya ini. "Jangan panik, ia adalah orang yang telah menolongmu," ucap Matriark Xie Bingbing dengan buru-buru. "Jadi begitu," ucap Xie Shifa dengan tidak jadi terkejut. Ia buru-buru menutupi tubuhnya yang semula terekspos. Sepintas Xie Shifa melirik ke arah Liman Setiawan yang seolah mengabaikan keberadaannya. Dalam hatinya ia merasa jika lelaki di depan matanya tersebut tidak memiliki terhadap dirinya. "Liman Setiawan, sini duduk," panggil Matriark Xie Bingbing dengan ramah. Meski ia sangat gembira dengan kondisi putrinya yang sudah sadarkan diri tersebut, namun ia ingin tahu penyakit apa yang diderita oleh putrinya itu. "Sebenarnya penyakit apa yang sudah dialami oleh putriku?" tanya Matriark Xie Bingbing dengan serius. "Sebenarnya Nona Xie Shifa tidak sakit. Darah di dalam tubuhnya mengandung kekuatan spiritual Phoenix S," jawab Liman Setiawan dengan jujur. "Hah, bagaimana mungkin? Selama ini tidak ada yang memberikan penjelasan seperti itu," ucap Matriark Xie Bingbing dengan terkejut. Tubuh Phoenix S adalah tubuh legenda mirip dengan tulang naga yang mampu menyerap kekuatan alam tidak terbatas. Jika itu adalah masalahnya, Sekte Teratai Ungu akan mendapatkan banyak peningkatan setelah Xie Shifa mengolah kekuatannya dengan benar. Tentu saja benar, Matriark pasti mengetahuinya dengan ciri-ciri yang selama ini terjadi pada Nona Xie Shifa, Liman Setiawan berkata dengan tenang. Tidak jauh darinya tampak wajah memerah Xie Shifa memandang ke arah Liman Setiawan dengan segudang penuh tanda tanya. Dari mana datangnya pria itu dan bagaimana bisa ia tahu dengan mudah kondisi istimewa tubuhnya yang bahkan ibunya sendiri saja tidak tahu? "Lalu bagaimana sekarang dengan keadaan tubuh putriku?" tanya Matriark Xie Bingbing dengan tidak sabar. "Apa yang baru saja saya lakukan adalah untuk menyelamatkan nyawanya dari ancaman kematian. Sedangkan kekuatannya sendiri masih belum dibangkitkan karena masih ada proses lain yang harus dilakukan," ucap Liman Setiawan dengan rasa tidak nyaman. "Apa itu?" tanya Matriark Xie Bingbing penasaran. "Prosesnya hampir sama dengan yang baru saja saya lakukan, namun beberapa titik vitalitas tersebut berada pada posisi kurang nyaman ketika saya melakukannya. Untuk itu, sebaiknya Matriark meminta orang yang tepat untuk melakukannya. Setidaknya ia memiliki basis kekuatan yang sama dengan Matriark," ujar Liman Setiawan berterus terang. Sebagai lelaki normal, Liman Setiawan terlalu sungkan untuk menyentuh titik Guanyuan yang berada sekitar 10 cm di bawah pusar, sebab di titik itulah pusat kekuatan Xie Shifa dapat dibangkitkan setelah sekian lama terpendam. Jika tidak dilakukan dengan segera, maka hal berikutnya akan kembali lagi dan tindakan yang dilakukan oleh Liman Setiawan pun pada akhirnya hanya bersifat pencegahan saja. Matriark Xie Bingbing tertegun sejenak, memikirkan orang yang cocok dengan tindakan seperti yang dilakukan oleh Liman Setiawan hanya tetua dari Sekte Lembah Hijau atau kepala tabib istana. Namun untuk pilihan terakhir agak sulit mengingat adanya tekanan dari Jenderal Chandra Liu kepada Sekte Teratai Ungu. Di sisi lain, jika mengandalkan tetua Sekte Lembah Hijau pun tidak semudah yang dibayangkan. Beberapa kali ia mengirimkan utusan ke kota Qiang namun tidak ada murid yang kembali ke sekte. Hal ini juga diduga kuat dengan campur tangan Jenderal Chandra Liu agar Matriark Xie Bingbing berkutat pada masalah penyembuhan putrinya saja.
Sebentar, aku mohon waktu untuk berbicara pada putriku, ucap matriark Xie Bingbing yang terbiasa tampil tegas tersebut. Di depan Liman Setiawan ia tidak bisa menunjukkan dominasinya. Keterampilan medis dari pemuda tersebut masih sangat dibutuhkan untuk mengungkap kekuatan terpendam dari tubuh Xie Sifa. Tetapi jauh di dalam hatinya ia masih memikirkan rencana lain terhadap putrinya tersebut. Liman Setiawan berdiri lalu bangkit untuk melangkah keluar. Setelah banyak mengeluarkan energi vitalitas ia segera keluar menuju sebuah gazebo di dekat taman halaman kediaman Xie Sifa. Mengabaikan perhatian seseorang yang hendak menuju ke arahnya, Liman Setiawan dengan cepat menelan sebuah pil penyembuhan yang berfungsi untuk mengembalikan staminanya. Dari kejauhan, Xie Qian yang hendak menghampiri Liman Setiawan pun terpaksa harus menghentikan langkahnya tatkala Liman Setiawan langsung bersikap lotus. Sepertinya kondisinya benar-benar serius, gumam Xie Qian sambil membalikkan badannya. Ia lalu masuk ke dalam kamar adik angkatnya untuk mengetahui perkembangan secara langsung. "Bagaimana kondisimu?" tanya matriark Xie Bingbing pada putrinya. "Tubuhku serasa jauh lebih baik, pandanganku pun semakin cerah," jawab Xie Sifa menjelaskan kondisi tubuhnya. "Baguslah jika demikian, sepertinya kau sudah benar-benar sembuh," ucap matriark Xie Bingbing dengan wajah cerah. Xie Qian pun yang baru saja masuk dan mendengar percakapan keduanya turut merasa gembira. Ia tidak menyangka jika Liman Setiawan benar-benar memiliki keahlian dalam bidang pengobatan sesuai yang ia sampaikan sebelumnya. "Bu, apakah tidak ada cara lain untuk melakukan hal yang terbaik untuk mengatasi situasi tubuh khususku ini?" tanya Xie Sifa kepada ibunya. Dengan penjelasan yang disampaikan Liman Setiawan tadi jelas ia merasa tidak nyaman. Apalagi barusan ia baru saja disentuh seorang pria meski itu di depan ibunya sendiri. "Sepertinya tidak ada, namun jika itu dirasa sulit bagimu maka abaikan saja. Kukira ia juga hanya menggertak dan tubuhmu memang sudah pulih seutuhnya," jawab matriark Xie Bingbing dengan mantap. Bersambung. Bab 91. Matriark, apakah kita perlu minta pendapat Liman Setiawan terlebih dahulu? Xie Qian menyampaikan usulannya kali ini. "Tidak usah. Aku akan memberikannya hadiah yang sangat layak," ucap matriark Xie Bingbing sambil memikirkan sesuatu. "Apakah itu mustika teratai ungu?" tanya Xie Qian dengan antusias. "Bukan, benda tersebut sangat berharga. Apalagi setelah mengetahui jika adikmu memiliki tubuh Phoenix S, maka benda tersebut akan sangat berguna untuk membantu meningkatkan kekuatannya," matriark Xie Bingbing menjawab dengan kilatan cahaya di matanya. Sesaat kemudian matriark Xie Bingbing memanggil seorang wanita untuk menyiapkan sesuatu yang hendak diberikan kepada Liman Setiawan. Dengan langkah cepat wanita yang merupakan murid senior tersebut segera pergi untuk memenuhi permintaan ketua sekte teratai ungu tersebut. Xie Qian tampak kecewa, tetapi ia tidak bisa mempengaruhi keputusan matriark sekte teratai ungu tersebut. Namun di sisi lain ia berada pada posisi yang rumit. Sebelumnya ia tahu jika Liman Setiawan mengharapkan benda pusaka tersebut dalam upaya menyelamatkan Xie Sifa. Di halaman samping, Liman Setiawan menyunggingkan senyuman. Percakapan di antara ibu dan anak itu masih dapat ia dengar dengan jelas pada saat ini. Meskipun demikian ia tidak memiliki maksud membohongi situasi yang dialami oleh Xie Sifa. Jika tidak ditangani lebih lanjut maka dalam kurun waktu 3 bulan gadis tersebut akan mengalami kondisi yang sangat menyedihkan. Tidak lama kemudian, matriark Xie Bingbing dan kedua putrinya beranjak keluar dan bergegas menuju tempat di mana Liman Setiawan berada. Bersamaan dengan itu seorang murid senior yang sebelumnya diperintahkan oleh matriark Xie Bingbing pun datang menghampiri. "Bagaimana kondisimu?" tanya matriark Xie Bingbing dengan tenang kepada Liman Setiawan. "Saya baik-baik saja matriark, bagaimana dengan Nona Xie Sifa?" ucap Liman Setiawan dengan tenang pula. "Sepertinya kondisinya sudah pulih seutuhnya," jawab matriark Xie Bingbing dengan yakin. "Baguslah jika begitu, namun seharusnya masih ada langkah selanjutnya jika ingin benar-benar pulih dan terbebas dari masalah yang sebenarnya. Kuharap matriark bisa mempertimbangkannya dengan baik tidak lebih dalam kurun waktu 3 bulan ke depan," ucap Liman Setiawan mengingatkan. "Tidak masalah, saran darimu sangat berharga. Terima kasih sebelumnya," matriark Xie Bingbing berkata dengan sedikit percaya diri, mengabaikan perkataan Liman Setiawan yang menurutnya sudah tidak perlu lagi. "Baiklah matriark, jika begitu saya mohon pamit." Liman Setiawan menghela napas pelan kemudian berjalan hendak bangkit untuk kembali pulang. "Terimalah hadiah ini sebagai ucapan terima kasihku karena telah menolong nyawa putriku." Matriark Xie Bingbing segera memberikan sebuah cincin penyimpanan yang sebelumnya sudah ia siapkan.
Tidak perlu repot-repot matriark, anggap ini bagian dari sikap tulus saya sebagai bagian dari keluarga Nu. Liman Setiawan menolak dengan halus, ia tidak terlalu tertarik dengan benda yang bukan menjadi tujuannya. Matriark Xie Bingding tertegun sejenak, merasa tidak enak atas budi baik yang baru saja ia terima untuk putrinya. Saya mohon pamit, ucap Liman Setiawan sambil menangkupkan kedua tangannya dengan hormat. Tidak ada rasa kecewa ataupun sedih yang ia rasakan, justru keprihatinan mendalam ketika sekilas melihat ke arah Xie Sifa yang tidak berkata sepatah kata pun. Xie Qian pun ikut pamit meninggalkan sekte teratai ungu dengan pandangan menunduk. Ia merasa tidak enak hati dengan Liman Setiawan yang sudah bersusah payah menyelamatkan nyawa Xie Sifa. Sudahlah, aku tahu apa yang kamu pikirkan, ucap Liman Setiawan sesaat mereka berada di dalam kereta kuda. Saya mohon maaf Tuan Muda, semuanya tidak seperti harapan, ucap Xie Qian dengan wajah pasrah. Tidak usah khawatir, setiap kita memiliki takdir masing-masing. Sekeras apapun melawan maka jika sudah kehendaknya maka itu akan terjadi, serta sebaliknya sejauh apapun kita menolak jika sudah waktunya maka akan mendekat juga, ujar Liman Setiawan sambil tersenyum cerah. Bagaimana Tuan Muda bisa begitu tenang? Tanya Xie Qian penasaran. Seperti yang kubilang barusan, kita sudah memiliki takdir masing-masing. Adapun tentang peran, kita hanya bisa menjalaninya dengan sebaik mungkin dan tidak mendahului ketentuan, jawab Liman Setiawan dengan santai. Xie Qian hanya tertegun mencoba memahami setiap perkataan dari Liman Setiawan tersebut, namun di sisi lain ia merasa senang jika Liman Setiawan tidak mengambil hati atas kejadian yang baru saja terjadi. Mereka pun tiba di paviliun gerbang naga saat hari mulai gelap. Xie Qian pun segera meninggalkan tempat tersebut setelah mengucapkan terima kasih yang tulus pada Liman Setiawan. Sepertinya aku telah melewatkan banyak hal, suara Mimi Yun terdengar sedikit kecewa terhadap Liman Setiawan. Oh, maaf aku tidak tahu jika kamu akan datang berkunjung, ucap Liman Setiawan dengan sedikit salah tingkah. Bukan apa-apa, salahku juga yang tidak memberitahumu sebelumnya, ujar Mimi Yun dengan tatapan tajam ke arah Liman Setiawan. Berita tentang kedekatan Liman Setiawan dengan Nu Hume baru saja ia dengar pagi tadi, seketika ia langsung menuju paviliun gerbang naga untuk meminta kejelasan dari Liman Setiawan langsung. Namun pagi-pagi sekali pria yang dicarinya tersebut sudah pergi menuju sekte teratai ungu dan baru kembali saat hari sudah gelap. Melihat Mimi Yun yang berbeda seperti sebelumnya membuat Liman Setiawan merasa bersalah. Wanita yang begitu baik padanya selama ini membuat dirinya seperti pencuri yang baru saja tertangkap. Mari masuk, tidak enak berbicara di luar, ucap Liman Setiawan mengajak Mimi Yun untuk masuk. Mimi Yun pun mengikuti tanpa daya dan tidak begitu bersemangat. Selama seharian ia menunggu kepulangan Liman Setiawan yang sebenarnya sangat ia kagumi sejak ia mengenalnya di paviliun keluarga Yun. Liman Setiawan pun merasakan keanehan yang terjadi pada gadis dewasa di belakangnya tersebut. Sebenarnya ia juga memiliki perasaan yang rumit yang secara diam-diam telah tumbuh bersemi selama setahun terakhir. Seringnya kebersamaan mereka di berbagai kesempatan membuat perasaan yang tumbuh secara alami. Aku akan membersihkan diri terlebih dahulu, kuharap kau mau menungguku sebentar, ucap Liman Setiawan. Baiklah, tidak ada salahnya jika menunggumu sebentar lagi, ucap Mimi Yun dengan sedikit tak berdaya. Liman Setiawan segera membersihkan dirinya. Proses pemulihan tubuh Xie Sifa sebelumnya telah membuatnya mengeluarkan keringat yang banyak. Rasa lengket serta bau yang tidak sedap jelas membuatnya tidak nyaman. Namun tanpa disadari Liman Setiawan, Mimi Yun pun masuk ke dalam kamar pribadinya. Ia duduk di tepi kursi dan membuka ikatan rambutnya dan membuat rambut hitamnya tergerai dengan indah. Wajah cantik yang disempurnakan dengan bentuk tubuh yang sangat ideal membuat siapapun yang melihatnya akan menelan ludah. Namun kali ini Mimi Yun seperti sedang memikirkan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Liman Setiawan yang baru saja selesai membersihkan diri sangat terkejut dengan keberadaan Mimi Yun di dalam kamarnya. Ia merasakan keberadaan seseorang yang begitu dekat namun tidak menduga jika itu adalah Mimi Yun. Apa yang kau lakukan? Tanya Liman Setiawan sedikit canggung saat menghampirinya. Aku akan memberikanmu sebuah pelajaran. Jangan mainkan perasaan wanita, ucap Mimi Yun dengan tatapan dingin. Memangnya apa yang terjadi? Tanya Liman Setiawan kebingungan. Apa yang telah terjadi? Apakah kau masih seorang lelaki? Ucap Mimi Yun sambil melingkarkan tangannya ke leher Liman Setiawan dengan lembut. Aroma tubuh wanita kembali merasuk ke dalam hidung Liman Setiawan. Sebelumnya ia masih bisa menahan diri dari pesona kecantikan Xie Sifa. Tapi kini kondisinya sudah sangat berbeda.
Belum lagi ia pun sudah menahan gejolak birahinya saat melihat pemolekan tubuh si Esiva. "Kamu," Liman Setiawan berkata dengan sedikit gelisah, sepertiga otaknya masih berfungsi dengan normal. Belum selesai ia berkata, bibir lembut Mimi Yun dengan cepat mendarat manis menutupi bibir Liman Setiawan yang sedang terbuka hendak mengatakan sesuatu. Dengan cepat keduanya pun terlarut dalam situasi yang menghadirkan suasana penuh kemesraan. Sebagai lelaki dewasa yang pernah melewati banyak hal, Liman Setiawan pun tidak diam saja menghadapi sikap agresif dari Mimi Yun yang kini sudah menjelma kuda poni di dalam pelukannya. Mimi Yun yang gesit di awal, akhirnya harus mengakui jika ia baru saja keliru telah memancing serigala buas yang tengah dirundung nafsu. Sesaat berikutnya keduanya pun sudah berada di ranjang yang sama dan melakukan hubungan dewasa yang tidak seharusnya mereka lakukan. Namun gairah keduanya telah mencapai puncaknya, Liman Setiawan dan Mimi Yun pun akhirnya mencapai puncaknya hingga beberapa kali di sepanjang malam. Bab 92, baik Liman Setiawan maupun Mimi Yun keduanya baru menyadari jika di hati mereka telah terjalin cinta yang cukup dalam. Kebersamaan selama 1 tahun terakhir ini telah menyemai benih-benih asmara yang kini sedang mereka tuai bersama. "Malam ini aku sangat bahagia," ucap Mimi Yun ketika berada di pangkuan Liman Setiawan. "Maafkan aku yang tidak bisa menahan diri." Belum sempat Liman Setiawan menyelesaikan ucapannya, jari telunjuk Mimi Yun sudah menempel di bibir Liman Setiawan. "Meskipun kamu akan menjadi milik Nona Nuhume, setidaknya aku pernah memilikimu," ucap Mimi Yun tanpa penyesalan. "Tidak bisa seperti itu, aku sudah mengambil sesuatu yang berharga dari dirimu. Pria sejati tidak akan memanfaatkan hal yang sudah seharusnya ia jaga," ucap Liman Setiawan sambil membelai rambut Mimi Yun yang masih tergerai. "Lalu, apakah kau akan menikahi juga?" tanya Mimi Yun penasaran. "Ya, kamu kini wanitaku," jawab Liman Setiawan dengan yakin. "Terima kasih, aku tidak menyangka setelah menolak banyak pria sebelumnya kini justru menjadi yang kedua." Mimi Yun berkelakar ringan. "Aku pun begitu, sebelumnya aku tidak menghiraukan perkataan Ruslian tentang keberadaannya di kota ini untuk menjaga dua Nyonya Setiawan. Rupanya itu benar terjadi." Liman Setiawan tersenyum memikirkan perkataan konyol sahabatnya. "Tidak masalah menjadi yang pertama atau yang kedua, aku akan menjagamu sepanjang hidup," sambung Liman Setiawan tanpa beban. Ucapan Liman Setiawan bukan tidak mendasar. Sebagai ketua gerbang naga ia memiliki sumber daya yang luar biasa serta ia juga memiliki kekuatan yang berada di atas laki-laki normal. "Kamu," ucap Mimi Yun sambil mencubit pinggang Liman Setiawan dengan penuh kasih sayang. Awalnya Mimi Yun tidak berpikiran jika Liman Setiawan akan bertanggung jawab atas dirinya. Ia hanya merasa cemburu di awal dengan Nona Nuhume yang diam-diam ternyata akan menikah dengan Liman Setiawan. Sebagai wanita yang menyukai Liman Setiawan sejak awal, ia jelas merasakan kehilangan yang tidak bisa ia bayangkan. Hingga keesokan paginya kebersamaan mereka begitu dekat, beberapa pelayan yang memang sudah tidak asing dengan sosok Mimi Yun pun menyambut ramah wanita tersebut. Pada saat ini, hanya pelayan pribadi saja yang mengetahui tentang keberadaan Mimi Yun di tempat tinggal pribadi Liman Setiawan, sehingga kebersamaan mereka berdua berlangsung penuh kemesraan. Kota Qiancheng. Keesokan paginya, Tetua Numeilan dan juga 3 orang murid terbaiknya bersiap berangkat ke kota Qinghai. Perjalanan mereka kali ini akan ditemani oleh Jenderal Chandra Liu yang juga membawa beberapa pengawal terbaiknya. Dengan pengaruh yang dimiliki oleh Jenderal Chandra Liu, mereka juga menggunakan kapal terbaik untuk menuju kota Qinghai. "Mulai hari ini aku akan mengambil alih kekuasaan kota Qinghai, Nunian tunggu saja pembalasanku," Tetua Numeilan bergumam penuh emosi. Meski dirinya hanya anak tiri di keluarga Nu, namun karena kekuatan serta prestasinya ia merasa lebih layak untuk memimpin keluarga Nu. Hal ini terbukti di bawah kepemimpinan Matriark Nunian tidak ada kemajuan berarti selama 20 tahun terakhir, bahkan dalam hal kekayaan kini sudah tertinggal dari keluarga Yun yang baru saja menciptakan pil pengumpul Qi serta pil pemulihan yang sangat mahal harganya. Ditambah dengan dukungan beberapa anggota keluarga Nu lainnya, membuat Tetua Numeilan merasa perlu untuk mengambil alih keluarga Nu dengan resiko meninggalkan Akademi Walet Jingga yang selama ini telah membesarkan namanya. Sesuai rencana, di atas perahu mewah milik Kekaisaran tampak Jenderal Chandra Liu sangat menikmati perjalanannya. Ditemani suasana danau biru yang indah ia mengungkung tubuh Windy Fei di bawah tubuhnya dengan penuh semangat, meski bukan yang pertama kalinya namun Jenderal Chandra Liu benar-benar terpuaskan. "Tuan, tolong tepati janjimu." Pada saat ini suara Windy Fei tampak tak berdaya,
Ancaman yang dilontarkan oleh Jenderal Chandra Liu untuk menyakiti Liman Setiawan di kota Qinghai menjadi senjata ampuh untuk menaklukkan wanita yang sudah menjadi kelinci jinak tersebut. "Kamu tenang saja, jadilah wanita yang baik," ucap Jenderal Chandra Liu sambil mengenakan pakaiannya kembali. Windy Fei terdiam, meski pada akhirnya ia berpikir akan berpisah dengan Liman Setiawan, namun ia ingin pengorbanannya ini tidak sia-sia. Di masa depan Liman Setiawan bisa menemukan pendamping yang lebih cocok, tidak seperti dirinya yang sudah terlanjur jatuh ke dalam penyesalan yang tidak bisa ia tarik kembali. Bagi Windy Fei sendiri, dirinya sudah pasrah menjalani hidup menjadi wanita simpanan Jenderal Chandra Liu yang ternyata akan menikah dengan gadis lain yang berasal dari keluarga besar di ibu kota. Sedangkan dirinya hanya berasal dari keluarga sederhana dan jauh dari kata layak untuk disandingkan dengan keluarga Liu yang merupakan keluarga utama kekaisaran. Ketika siang hari perahu yang mereka naiki tiba di kota Qinghai, beberapa pejabat daerah tampak terlihat menyambut kedatangan mereka. Jenderal Chandra Liu memiliki anak buah yang sudah diberitahu sebelumnya, jadi kedatangan mereka tentunya mendapat penyambutan yang hangat. "Selamat datang di kota Qinghai, Tuan," ucap kepala keamanan kota dengan hormat. Jenderal Chandra Liu berjalan penuh wibawa, tidak menghiraukan sapaan dari beberapa orang yang tampaknya ingin menjilatnya dengan maksud berbeda-beda. Setelah bercakap sebentar dengan orang kepercayaannya, Jenderal Chandra Liu dan Tetua Nu Meilan segera memasuki kereta kuda yang sudah disiapkan untuk menuju ke kediaman keluarga Nu sebagai tujuan utama. Sepanjang perjalanan Tetua Nu Meilan juga mendapatkan berita terbaru jika Matriark Nunian sudah berhasil mendapatkan dukungan dari Gerbang Naga dan menjadi salah satu anggota keluarga yang berada di bawah perlindungan organisasi yang baru berumur setahun tersebut. "Apa? Bagaimana terjadi perubahan situasi seperti ini?" tanya Tetua Nu Meilan dengan ekspresi terkejut. "Kejadiannya baru saja terjadi, hal ini juga membuat beberapa orang yang semula mendukung Anda kini berbalik berada di pihak Matriark Nunian," ucap seseorang yang merupakan mata-mata Tetua Nu Meilan. "Gerbang Naga, sebenarnya siapa mereka dan kenapa berani mencampuri urusan keluarga Nu?" keluh Tetua Nu Meilan dengan nada protes. "Sepertinya hal ini berhubungan dengan Nona Nu Hume yang akan menikah dengan seseorang yang berasal dari Gerbang Naga," jawab orang dekat Tetua Nu Meilan tersebut. "Kurang ajar, apakah mereka juga mengetahui strategi yang aku jalankan untuk mendapatkan dukungan Jenderal Chandra Liu?" batin Tetua Nu Meilan dengan ekspresi bingung. Sementara itu, kabar kedatangan Tetua Nu Meilan tidak begitu menjadi hal yang menggembirakan bagi Nu Hume dan juga ibunya. Hal yang selama ini mereka khawatirkan akhirnya tiba, meski keluarga Nu sudah bergabung dengan Gerbang Naga namun masih ada sedikit kekhawatiran terkait situasi seperti ini. "Ibu, bagaimana sekarang?" tanya Nu Hume. "Biarkan saja mereka datang, tidak peduli sekuat apa Tetua Nu Meilan tidak akan bisa melawan Gerbang Naga," Matriark Nunian berkata dengan tenang. "Seharusnya Liman Setiawan sudah mengetahui hal ini dan akan mengutus beberapa orang untuk menghadapi orang-orang tidak tahu diri itu," lanjut Matriark Nunian dengan percaya diri. Bab 93. Begitu juga dengan Jenderal Chandra Liu, ia pun baru saja mendapatkan kabar jika keluarga Nu yang sudah ia tekan dari berbagai sisi mendapat dukungan dari Gerbang Naga. "Menarik, kupikir hanya sekte teratai ungu yang menjadi pilar utama mereka," ucap Jenderal Chandra Liu dengan ekspresi datar. Dengan status keluarga kekaisaran dan juga jabatannya, Jenderal Chandra Liu jelas merasa unggul dari Gerbang Naga. Walaupun mereka kuat, namun tidak akan mampu menyinggung Istana Langit dan juga keluarga Liu. "Apakah ada informasi lain dari Gerbang Naga?" tanya Jenderal Chandra Liu penuh minat. "Seharusnya ini berhubungan dengan murid-murid yang berasal dari Akademi Walet Jingga," ucap pengawal Jenderal Chandra Liu memberikan laporan. "Apa? Bagaimana bisa seperti itu?" Tiba-tiba Jenderal Chandra Liu membelalakan matanya karena terkejut. Kedekatan Putri Matriark Nunian dengan seseorang yang berasal dari Gerbang Naga ternyata memiliki identitas lain yaitu berstatus sebagai murid Akademi Walet Jingga, lanjut pengawal itu memberikan laporan dengan lebih hati-hati. Menyebut nama Akademi Walet Jingga adalah hal yang tidak bisa dianggap mudah, apalagi para pihak yang datang ke kota Qinghai merupakan para tokoh yang merupakan orang penting di Akademi Walet Jingga. "Dari mana hal ini kamu dapatkan?" tanya Jenderal Chandra Liu dengan tatapan tajam. Seingatnya murid Akademi Walet Jingga yang berada di kota Qinghai adalah Liman Setiawan dan sahabatnya yang bernama Ruslian. Namun memikirkan kedua orang itu membuat Jenderal Chandra Liu tersenyum penuh kemenangan. "Seharusnya dia sudah tewas di tangan Tang Xixun dan anak buahnya," gumam Jenderal Chandra Liu sambil menipis pikirannya.
Siapa nama murid itu? Tanya Jenderal Chandra Liu kemudian. Dia bernama Liman Setiawan, ia juga merupakan calon suami dari Nona Nuhume yang merupakan pewaris matriark selanjutnya, ucap pengawal tersebut dengan lancar. Sebelumnya ia sudah menyelidiki keberadaan Liman Setiawan yang bisa dengan leluasa keluar masuk paviliun Gerbang Naga. Selain itu Liman Setiawan juga terbiasa memasuki paviliun keluarga Yun yang belakangan ini berkembang dengan baik di bidang pengembangan pil pengumpul Ki dan juga pil pemulih Ki. Apa kau tidak salah orang? Tanya Jenderal Chandra Liu dengan memicingkan matanya. Tidak Jenderal, semuanya sudah kami teliti dari berbagai sumber yang terpercaya, jawab pengawal tersebut dengan sedikit gemetar. Hahaha, aku tidak menyangka jika dia terlalu licin dan bisa bertahan hidup sampai sekarang, ucap Jenderal Chandra Liu diikuti dengan tawanya. Baiklah jika begitu, aku akan memberinya pelajaran sekaligus akan merebut wanitanya kembali dan akan kulakukan dengan terang-terangan, batin Jenderal Chandra Liu dengan senyum licik. Di sisi lain, kabar kedatangan Jenderal Chandra Liu dan Tetua Numeilan juga sudah sampai di paviliun Gerbang Naga. Liman Setiawan yang kebetulan masih bersama dengan Mimi Yun merasakan sedikit ketidaksenangan. Dalam hatinya ia membatin jika pada akhirnya Tetua Numeilan akan menjadi musuhnya juga. Hal lainnya adalah kedatangan Jenderal Chandra Liu yang tentu berhubungan dengan Windy Fei, meski tidak lagi menaruh perasaan pada seseorang yang masih berstatus sebagai kekasihnya itu, entah mengapa ada ketidaksukaan di dalam hatinya. Walau bagaimanapun, sebuah pengkhianatan tetaplah hal yang paling ia tidak sukai semenjak dahulu. Apakah kamu perlu tambahan kekuatan dari keluarga Yun? Tanya Mimi Yun kepada Liman Setiawan dengan sikap serius. Meskipun Liman Setiawan kelak menjadi suaminya, namun saat ini ia tidak terburu-buru untuk mengumumkan tentang statusnya. Di beberapa hal, Mimi Yun masih bersikap layaknya seorang sahabat akrab. Terima kasih atas perhatianmu, masalah ini sangat serius dan pastinya akan bersinggungan dengan keluarga kekaisaran, ucap Liman Setiawan memperingati. Aku tidak peduli, kamu adalah suamiku. Meski langit dan gunung menghalangi aku tetap di posisimu, Mimi Yun berkata penuh tekad, tidak ada keraguan sedikitpun di wajahnya. Kau memang keras kepala, ucap Liman Setiawan sambil mengusap lembut kepala Mimi Yun. Aku sudah mengumpulkan 2 buah cincin penyimpanan milik pimpinan organisasi Topeng Merah, namun karena semalam kau telah menyibukkan diriku dengan hal lain maka aku membutuhkan bantuanmu untuk memeriksanya, ucap Liman Setiawan sambil mengeluarkan 2 buah cincin penyimpanan. Kenapa aku yang disalahkan? Ucap Mimi Yun terlihat bodoh. Hahaha, kamu terlihat cantik jika seperti itu, goda Liman Setiawan dengan hangat. Kamu, awas ya, ucap Mimi Yun hendak menyubit pinggang Liman Setiawan yang kini menjadi kegemarannya. Keduanya bercanda dengan ceria mengisi hari dengan penuh sukacita, tidak ada lagi kecanggungan bagi keduanya. Setelah semua yang terjadi tadi malam, kini Liman Setiawan dan Mimi Yun seperti sudah tidak ada jarak lagi. Tidak lama setelah kehangatan itu, Liman Setiawan bersiap bergegas menuju kediaman Nuhume bersama Mimi Yun yang memang ingin bersama-sama dengan Liman Setiawan. 5 penjaga naga pun diminta bersiap, hanya saja mereka tidak berangkat bersama Liman Setiawan. Ketua, apakah ini tidak masalah? Tanya seorang penjaga naga kepada Liman Setiawan. Kalian tidak perlu khawatir, masalah ini akan segera kuatasi. Kita tidak perlu menonjolkan kekuatan. Walau bagaimanapun pihak lain bagian dari istana kekaisaran yang tidak mudah disinggung, ucap Liman Setiawan dengan tenang sebelum ia melangkah maju meninggalkan gerbang naga. Setelah mengatakan hal tersebut Liman Setiawan dan juga Mimi Yun berangkat, meski hanya berdua saja tidak ada yang meragukan kemampuan Liman Setiawan saat ini. Hanya saja dampak dari masalah ini yang harus dipertimbangkan, menyinggung keluarga kaisar itulah yang akan berdampak sangat serius. Tiba di kediaman keluarga Nu, kehadiran Liman Setiawan sudah sangat dinantikan. Namun kedatangannya yang bersama Mimi Yun jelas membuat Nuhume sedikit berang. Pada saat ini tatapan Nuhume sedikit lebih tajam pada wanita yang berada di samping calon suaminya tersebut. Setelah semuanya selesai, Liman berhutang satu penjelasan kepadaku, ucap Nuhume seperti harimau betina yang baru keluar dari sarangnya. Ya, aku akan menjelaskannya dengan baik setelah ini, janji Liman Setiawan berusaha menenangkan situasi kedua wanitanya. Setelah Liman Setiawan mengatakan hal tersebut, tampak wajah Mimi Yun yang sedikit memerah. Kedatangannya bukan karena untuk membahas masalah pribadi, ia ingin mendukung Liman Setiawan dimanapun ia berada. Sementara itu di gerbang naga, Rusli yang tentu menyadari seriusnya masalah kali ini,
sebagai orang yang dipercayakan mengatur gerbang naga kota Qinghai tentu kali ini akan menjadi pembuktian kualifikasi dirinya sendiri. Bersiaplah, kita juga akan ikut serta dalam kemeriahan ini, ucap Ruslian dengan mantap. Tidak beberapa lama kemudian, rombongan Tetua Nu Meilan baru saja tiba di kediaman keluarga Nu. Tidak banyak perubahan dari semenjak aku pergi, ucap Tetua Nu Meilan sambil mencibir. Beberapa penjaga yang sebelumnya sudah diperingatkan, tidak ada yang menghalangi kedatangan Tetua Nu Meilan. Hal ini dilakukan untuk menghindari korban jiwa yang tidak perlu. Ayo kita masuk, ajak Tetua Nu Meilan memimpin muridnya. Di belakangnya beberapa orang keluarga Nu yang berpihak padanya juga ikut mengikuti. Mereka sangat ingin terjadi perubahan seperti yang selama ini digaungkan oleh Tetua Nu Meilan. Di sisi sekutunya tampak Jenderal Chandra Liu pun masuk ke dalam mendampingi Tetua Nu Meilan dengan diikuti banyak pengikutnya. Bab 94. Hanya dalam waktu singkat kegaduhan pun tercipta, meski tidak menimbulkan korban jiwa namun beberapa orang terluka karena terjadi perselisihan kecil yang tidak bisa dihindarkan. Hal seperti ini cukup mengganggu ketenangan tempat tinggal keluarga Nu. Seluruh pendekar ahli keluarga Nu pun disiagakan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Ketika rombongan Tetua Nu Meilan mulai memasuki pekarangan Matriark Nu, orang-orang yang berada di pihak Matriark Nu Nian pun meradang. Mereka tidak bisa membiarkan orang lain membuat kerusakan di depan mata mereka, apalagi kali ini dari kelompok yang ingin merebut kursi pimpinan keluarga. Sepertinya kedatanganku tidak diharapkan, ucap Tetua Nu Meilan yang mulai merasakan adanya aura permusuhan yang kuat. Kau sungguh tidak tahu malu, ucap salah seorang tetua keluarga Nu. Pada saat ini Matriark Nu Nian bersikap tenang, di sampingnya ada 5 setiawan yang diapit oleh 2 orang wanita cantik yaitu Nu Hume dan Mimi Yun. 2 orang yang sudah lama tidak berjumpa kini dipertemukan kembali pada tempat dan suasana yang tidak pernah diduga sebelumnya. 5 setiawan yang sudah memperkirakan kehadiran Windy Fei, berdiri tenang memperhatikan Tetua Nu Meilan dan juga Jenderal Chandra Liu sebagai sumber permasalahan. Lama tidak bertemu, saudara Liman, Windy Fei maju beberapa langkah menghampiri sosok yang ia kenalnya. Seketika pandangan mata orang-orang mengarah pada Windy Fei yang saat ini berinisiatif menyapa Liman Setiawan di tengah suasana konflik yang sedang meninggi. Apa kabarmu? Sepertinya di bawah asuhan Tetua Nu Meilan dirimu banyak perkembangan. Liman Setiawan bersikap tenang, tetapi nadanya penuh penekanan. Di sisi lain, Nu Hume dan juga Mimi Yun saling pandang pikiran mereka berdua terusik dengan seorang wanita yang baru saja menyapa Liman Setiawan. Keduanya tahu jika Liman Setiawan berasal dari Akademi Walet Jingga, tetapi terkait dengan wanita di depan mereka tentunya tidak ada informasi apapun. Liman, ucap Nu Hume sambil meraih lengan Liman Setiawan. Nu Hume tidak ingin ada wanita lain lagi, ia sepertinya merasakan pandangan wanita yang bersama dengan Tetua Nu Meilan agak berbeda. Hubungan keduanya juga nampak tidak biasa, membuat Nu Hume sedikit merasa cemburu. Saudara Liman, siapa dia? Tanya Windy Fei penuh tanda tanya. Dia calon istriku, dan itu juga, ucap Liman Setiawan sambil menunjuk ke arah Mimi Yun. Apa, jadi selama ini kau benar-benar menikmati hidupmu? Tanya Windy Fei dengan ekspresi sedih bercampur kecewa. Windy Fei pada saat ini tampak menggelengkan kepalanya. Ia yang berpikir telah berbuat sesuatu untuk menyelamatkan nyawa Liman Setiawan tiba-tiba terhenyak. Dirinya yang merasa sudah membohongi Liman Setiawan selama ini juga merasa bodoh dengan keadaan Liman Setiawan yang kini akan menikah dengan putri dari Matriark keluarga Nu. Belum lagi Windy Fei juga merasakan jika satu wanita lainnya pun tidak sesederhana seperti yang dipikirkan. Wanita yang sangat cantik dan terlihat matang tersebut jelas tidak menganggap Liman Setiawan sebagai orang lain. Liman Setiawan pun baru saja mengkonfirmasi bahwa wanita tersebut juga bagian dari wanitanya secara terang-terangan. Apa yang terjadi? Apakah ia berselingkuh di belakangku? Pikir Windy Fei dengan tidak tenang. Keduanya masih berstatus sebagai pasangan kekasih. Windy Fei meyakini jika Liman Setiawan masih memahami kondisinya. Namun, Windy Fei lupa jika dirinya sudah tidak murni lagi dan hatinya pun sudah tidak lurus lagi. Menghakimi Liman Setiawan saat ini bukanlah cerminan sikap yang bijak atas apa yang ia lakukan selama ini. Tetapi hari ini, hanya karena Windy Fei telah melakukan satu kesalahan maka semuanya telah berubah. Ia tidak bisa menarik waktu, menyesali semua yang sudah terjadi apalagi membalikkan harga dirinya yang sudah terkoyak. Menikmati hidup, aku belum sampai di tahap itu, jawab Liman Setiawan ringan. Lantas apa yang kau perbuat dengan kedua wanita itu? Tanya Windy Fei dengan kesal.
Apapun yang kulakukan apakah itu harus berhubungan denganmu? Tanya Liman Setiawan. Kamu, bentak Windy Fei dengan kesal. Melihat adegan seperti ini, Jenderal Chandra Liu dan Tetua Numeilan mengangguk penuh arti. Hubungan antara kedua orang yang selama ini menjadi perhatian mereka pada akhirnya akan kandas juga. Mereka adalah wanitaku, bukan mainan yang bisa dengan seenaknya ditukar dengan kepentingan orang lain, ucap Liman Setiawan menyindir Windy Fei. Aku tidak pernah mempermasalahkan kelakuanmu dengan Jenderal Chandra Liu saat di kediamanmu. Awalnya aku ingin bertindak namun saat menyadari tidak ada penolakan dari dirimu maka kuanggap itu sebagai pilihan hidup yang kamu tempuh. Namun sesaat kemudian Windy Fei berteriak, hentikan. Hati Windy Fei hancur berkeping-keping, ia tidak menyangka jika Liman Setiawan sudah melihat semua perbuatannya. Rasa malu dan ketidakberdayaannya berbaur menjadi satu seolah dirinya baru saja dilempar kotoran. Tubuhnya melorot ke tanah dengan air mata penyesalan yang tidak terbendung. Kini barulah Windy Fei menyadari jika kepergian Liman Setiawan sebelumnya adalah karena dirinya sendiri yang telah mengkhianati janji mereka untuk selalu bersama. Seluruh lingkungan menjadi hening, bahkan wajah Jenderal Chandra Liu pun terlihat merah karena malu sekaligus marah aibnya dibongkar Liman Setiawan di depan umum. Hanya Tetua Numeilan yang bersikap tenang seolah tidak peduli dengan apa yang terjadi barusan. Oh, jadi dia adalah wanita yang telah mengkhianatimu. Pantas saja sejak awal kau begitu dingin padaku. Mimi Yun bereaksi dengan tatapan sinis ke arah Windy Fei. Setelah berkata demikian Mimi Yun pun maju merangkul bahu Liman Setiawan dengan mesra, menandakan jika dia juga sama seperti Nuhume sebagai wanita dari pria yang disia-siakan oleh wanita yang tidak mengetahui kenyataan yang sebenarnya itu. Windy Fei, kendalikan dirimu, ucap Tetua Numeilan kemudian. Kedatanganku kali ini untuk kepemimpinan keluarga Nu, seharusnya kau sudah tahu itu. Tetua Numeilan kembali fokus dengan tujuannya. Oh, apakah kota Qiancheng sudah tidak mau menerimamu lagi? Tanya Matriark Nunian dengan nada mengejek. Jangan kau pikir karena sudah mendapatkan dukungan dari gerbang naga maka kau sudah merasa aman, ucap Tetua Numeilan dengan sorot matanya yang tajam. Aku pikir kau adalah rubah tua yang cerdik, tapi kau ternyata tidak lebih dari keledai tua yang bodoh, ucap Matriark Nunian dengan nada provokasi. Setelah Matriark Nunian berkata demikian, terdengar suara orang masuk dari depan pintu gerbang. Hal ini membuat sebagian besar orang-orang menoleh ke sumber suara yang dimaksud. Maaf aku terlambat, seorang wanita parubaya dengan keagungan tampak tampil mendominasi. Dia adalah ketua sekte Teratai Ungu. Bab 95. Semua orang memperhatikan dengan seksama kemunculan Matriark Xie Bingbing dan juga putrinya yang selama ini tidak pernah meninggalkan sekte. Kemarin ia baru saja berhasil membangkitkan kekuatannya dengan metode khusus sekte Teratai Ungu. Xie Xifa memiliki aura pendekar ranah alam suci yang sangat kuat, membuat orang-orang merasakan intimidasi dari wanita cantik yang terlihat dingin itu. Tubuh Phoenix S, ucap Jenderal Chandra Liu penuh minat. Sebagai pembudidaya kultivasi olah tubuh, Jenderal Chandra Liu sangat tertarik untuk memiliki istri yang memiliki tubuh seperti ini. Tidak hanya dapat meningkatkan kekuatannya, berkultivasi ganda dengan pemilik tubuh Phoenix S akan memiliki keuntungan 10 kali lipat lebih baik daripada tubuh Yin murni milik Windy Fei. Liman Setiawan menyipitkan matanya, ia sudah menduga jika Matriark Xie Bingbing akan bertindak buru-buru saat mengetahui tubuh istimewa yang dimiliki oleh putrinya. Namun di sisi lain Liman Setiawan sangat menyayangkan atas kesenangan sementara yang saat ini diraih oleh ketua sekte Teratai Ungu tersebut. Ceroboh, batin Liman Setiawan sambil menghela napas berat. Selamat datang saudariku, sapa Matriark Nunian dengan gembira. Sepertinya calon menantumu sangat hebat, ucap Matriark Xie Bingbing sesaat melirik ke arah Liman Setiawan. Begitulah lelaki yang memiliki kemampuan. Aku juga tidak bisa mencampuri keputusan putriku, ujar Matriark Nunian yang mengerti arah pembicaraan saudara sesumpahnya itu. Namun pada saat ini, tatapan Xie Xifa terlihat dingin menatap ke arah Liman Setiawan. Sejak ia diobati oleh pemuda tersebut ia merasa jika Liman Setiawan telah mengambil keuntungan dari melihat tumbuhnya, ditambah dengan situasi saat ini Liman Setiawan yang diapit oleh dua orang wanita. Hal ini menambah keyakinan jika Liman Setiawan adalah lelaki brengsek yang suka memanfaatkan wanita. Apa yang pernah kau lakukan pada wanita itu? Suara Mimi Yun terdengar di telinga Liman Setiawan, tangannya mencubit keras pinggangnya. Aku hanya pernah menolongnya sekali, jawab Liman Setiawan tersenyum pahit saat merasakan jari Mimi Yun memelintir daging di pinggangnya. Sepertinya tidak sesederhana itu, ucap Mimi Yun dengan penuh penekanan.
Sementara itu Nuhome jelas merasakan tatapan berbeda juga dari si Siva. Ia juga mulai kepikiran dengan ucapan Mimi Yun barusan. Tidak ada yang terjadi antara kami berdua, jawab Liman Setiawan dengan wajah pasrah. Awas saja kalau kau berbohong, ancam Mimi Yun sambil melepaskan cubitannya. Menyaksikan hal ini, Nuhome sedikit merasa hangat dengan sikap Mimi Yun yang berani bertindak secara langsung terhadap Liman Setiawan. Hal ini sangat berbeda dengan dirinya yang sudah terikat sumpah untuk mengabdikan diri pada pria yang akan menjadi suaminya tersebut. Melihat dukungan dari Sekte Trate Ungu, wajah Tetua Numeilan terlihat buruk. Ia tidak menduga jika ketua sekte tersebut berhasil melewati tekanan yang diberikan oleh Jenderal Chandra Liu sebelumnya. Dengan situasi seperti ini, jelas membuat keadaan menjadi berimbang. Belum lagi keberadaan orang-orang gerbang naga yang dikabarkan sudah mendukung Matriark Nunian. Tetua, sebaiknya Tetua kembali saja ke akademi. Demi mengingat guruku, aku akan melupakan kejadian ini. Di luar dugaan banyak orang, Liman Setiawan melangkah maju berupaya menjadi juru damai di kedua belah pihak. Walau bagaimanapun, sebagai seorang murid Akademi Walet Jingga ia tetap harus menjaga sikapnya pada seorang tetua. Terlepas itu adalah suatu kepentingan yang mendesak, namun etika yang diajarkan oleh Akademi adalah sesuatu hal yang mutlak dijunjung tinggi dimanapun berada. Hahaha, konyol sekali kamu. Jangan karena kamu adalah murid Rudy Fang maka aku akan memberikan muka. Ucap Tetua Numeilan dengan marah. Dirinya yang berusaha tenang dari awal, tidak menyangka jika seorang pemuda kemarin sore berani berkata demikian. Belum lagi statusnya masih sebagai murid luar sangat jauh jaraknya jika dibandingkan dengan dirinya sebagai seorang tetua. Tetua, percayalah jangan biarkan dirimu terjerumus lebih jauh lagi. Keluarga Nu adalah keluarga yang kini aku berada di dalamnya. Tolong perhatikan hal itu juga, ucap Liman Setiawan sambil menangkupkan kedua tangannya dengan hormat. Dasar bodoh, kau kira aku tidak tahu dengan keadaan dirimu di keluarga Setiawan yang hanya sebagai sampah. Lalu di keluarga Nu, apakah kau ingin mendapatkan pijakan darinya? Aku akan membersihkan orang sepertimu yang hanya akan menjadi benalu di keluarga Nu, ucap Tetua Numeilan dengan penuh amarah. Tetua aku sudah menghormatimu, tolong jaga sikapmu, ucap Liman Setiawan dengan nada rendah. Jenderal Chandra Liu menatap ke arah Liman Setiawan dengan penuh kebencian, bukan hanya karena ia adalah kekasih Windy Fei, tetapi juga keberuntungan dirinya yang selalu dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Baru saja ia juga merasakan pandangan aneh Putri Matriark Xie Bingbing kepadanya. Hal ini jelas mengkonfirmasi jika hubungan keduanya tidak sederhana. Detik berikutnya, rombongan pendekar gerbang naga yang dipimpin oleh Rusli yang tiba. Kelima pendekar dewa yang berjulukan penjaga naga sambil sangat mendominasi membuat suhu udara di sekitar tempat tinggal Matriark Nunian berubah menjadi sedikit lebih panas. Melihat kedatangan pendukung terkuat Matriark Nunian, tampak ketakutan menghiasi wajah Tetua Numeilan dan juga orang-orang yang berada di pihaknya. Namun tiba-tiba Windy Fei yang sangat mengenali pemimpin gerbang naga menjadi sangat terkejut, tubuhnya yang semula tidak berdaya tampak terlihat mematung menyaksikan hal yang berada di luar nalarnya. Apakah kau mengenalnya? Tanya Tetua Numeilan kepada muridnya itu. Pemuda itu adalah sahabat baik Liman Setiawan. Ia juga murid Akademi Walet Jingga dari pelataran luar, jawab Windy Fei dengan tatapan tidak percaya. Apa, ternyata ada hal seperti ini, ucap Tetua Numeilan dengan ekspresi rumit. Jenderal Chandra Liu juga tampak terkejut, kekuatan orang-orang dari gerbang naga memang sesuai dengan apa yang pernah ia dengar sebelumnya. Hal ini tentu saja menyulitkan dirinya untuk membantu Tetua Numeilan, namun demikian ia masih memiliki kepercayaan diri yang tinggi dengan statusnya tersebut. Apakah kalian gerbang naga ingin terlibat dengan urusan Istana Kekaisaran Langit? Jenderal Chandra Liu maju 2 langkah bermaksud menahan kedatangan para petinggi gerbang naga. Apakah Anda bertindak atas Istana Kekaisaran Langit atau atas dasar tindakan pribadi? Tanya Ruslian yang tampil dengan tenang. Ini adalah debut pertamanya sebagai penanggung jawab pavilion gerbang naga kota Qinghai. Menghadapi tokoh besar seperti Jenderal Chandra Liu adalah bagian dari interaksinya kelak di masa depan. Jenderal Chandra Liu tertegun sejenak. Ia tidak menyangka jika seorang pemuda yang merupakan junior di Akademi Walet Jingga tersebut berani bersikap di depannya. Siapa kamu? Lancang sekali, ucap Jenderal Chandra Liu dengan nada tidak puas. Saya Ruslian, penanggung jawab gerbang naga kota Qinghai. Ucapan Ruslian membuat pihak Jenderal Chandra Liu terkejut.
tidak menyangka jika gerbang naga ternyata dipimpin oleh seorang pemuda dengan kekuatan yang masih jauh dari pendekar dewa. Bersambung, Bab 96, Windy Fei menatap heran dalam diam ke arah Ruslian, tiba-tiba kepalanya menjadi sakit memikirkan hal yang tidak masuk akal ini. Jika Ruslian yang awalnya berkembang di bawah Liman Setiawan, lalu bagaimana dengan Liman Setiawan sendiri? Kamu adalah murid Akademi Walet Jingga, maka dengarkan perintahku, ucap Tetua Numeilan dengan percaya diri. Ruslian menyipitkan matanya, pada saat ini ia merasa jika Tetua Numeilan sungguh tidak tahu malu. Apakah gerbang naga berada di bawah kuasa Akademi? Tanya Ruslian dengan heran. Apapun itu, maka kau harus tunduk di bawah para tetua, ucap Tetua Numeilan tetap mempertahankan pendapatnya. Aku menghormati Anda sebagaimana layaknya para tetua di Akademi, tetapi hal yang perlu Anda ketahui adalah gerbang naga tidak berada di bawah pengaruh Akademi Walet Jingga, ucap Ruslian dengan tegas. Aku akan memberimu pelajaran saat di Akademi nanti, gertak Tetua Numeilan dengan nada mengancam. Seharusnya tetua sudah mendapatkan kesempatan untuk meninggalkan tempat ini, jika tidak maka aku tidak bisa membayangkan konsekuensi Anda yang telah menyinggung orang yang tidak lagi bisa Anda singgung, ucap Ruslian kembali mengingatkan Tetua Numeilan. Tetua Numeilan dan murid-muridnya tertegun, orang yang mengatakan sebelumnya hanyalah Liman Setiawan yang dianggap terlalu berlebihan. Tiba-tiba pandangan mereka melirik ke arah Liman Setiawan dengan tatapan tidak percaya, menganggap perkataan Ruslian juga hanya sekedar membela sahabatnya itu. Hahaha, aku pikir gerbang naga memiliki pemimpin yang sangat kuat, ternyata hanya mengandalkan pemuda lemah sepertimu untuk menggertakku. Apakah kau pikir istana kekaisaran bisa dengan mudah kau gertak? Ucap Chandra Liu penuh dengan penghinaan, meski awalnya ia kaget namun pada akhirnya ia sedikit merasa konyol. Apa yang Anda saksikan kali ini akhirnya terlalu dangkal, cobalah Anda berpikir lebih bijak jangan sampai membawa bencana bagi istana kekaisaran yang Anda banggakan, balas Ruslian dengan tenang, mengikuti Liman Setiawan mentalnya pun teruji dengan baik. Konyol, apa kamu kira dengan kekuatan gerbang naga saat ini bisa menggoyahkan pondasi istana langit yang sudah mengakar ribuan tahun? Belum lagi keluarga Liu adalah keluarga yang terkuat di seluruh alam langit, Jenderal Chandra Liu meraung marah. Kelima penjaga naga langsung bereaksi hebat, bergegas maju untuk melindungi Ruslian. Tatapan mereka pun mulai dipenuhi amarah dan sekilas menatap ke arah Liman Setiawan untuk meminta persetujuan. Aku tidak mengerti, mengapa seseorang begitu merasa ingin sekali cepat mati. Suara Liman Setiawan terdengar berat, tubuhnya melangkah maju namun sudah tidak lagi menapak pada tanah seperti orang-orang di sekitarnya. Ketua, ucap kelima penjaga naga dengan hormat secara bersamaan. Hening, seluruh lingkungan menjadi sepi. Pada saat ini tatapan mata Liman Setiawan mendadak berubah menjadi dingin, aura yang sangat menakutkan muncul di sekujur tubuhnya. Mendengar sahabatnya direndahkan membuat hasrat bertarungnya meningkat dengan cepat, meski hanya beberapa detik saja namun itu sudah membuat Jenderal Chandra Liu menelan ludah dan menatap ke arah Liman Setiawan dengan perasaan terkejut. Awalnya aku tidak ingin bertindak terlalu jauh, tetapi kau selalu memaksaku untuk mengungkapkan identitasku. Hanya saja, perbuatanmu sudah menyentuh batas sabarku, Liman Setiawan mengerutkan alisnya dan tatapannya semakin dingin. Chandra Liu, kamu harus mati. Liman Setiawan menekankan setiap kata-katanya, auranya kembali melonjak dengan ganas. Di sisi lain, Tetua Numeilan melangkah mundur secara tidak sadar. Ia terkejut dengan peningkatan kekuatan yang dialami oleh Liman Setiawan. Sejak meninggalkan Akademi Walet Jingga 1 tahun yang lalu siapapun tahu jika Liman Setiawan berada pada ranah alam roh saat itu, tetapi sekarang Liman Setiawan sudah berada di ranah pendekar dewa, apa artinya? Tetua Numeilan akhirnya mengerti, peringatan Liman Setiawan sebelumnya bukan gertakan tetapi karena memang ia memiliki kemampuan. Apalagi sekarang, Liman Setiawan ternyata adalah pemimpin sebenarnya dari organisasi Gerbang Naga. Jika demikian adanya, maka tidak diragukan jika Liman Setiawan adalah pembunuh sebenarnya pimpinan organisasi Topeng Merah di kota Qinghai. Windy Fei pun tertegun, dia menatap Liman Setiawan dengan kaget. Mulutnya terbuka namun ia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, memikirkan identitas Liman Setiawan saat ini dan sikapnya atas pria yang pernah menjadi kekasihnya itu membuat Windy Fei merasa sedih dan menyesal secara bersamaan. Ia tidak menyadari jika pada saat ini matanya penuh dengan air mata dan merupakan tanda penyesalannya. Apa yang ingin kau lakukan? Tanya Jenderal Chandra Liu dengan wajah pucat.
Mari kita selesaikan masalah kita sebagai laki-laki, jawab Liman Setiawan sambil mengerutkan bibirnya. Tidak lama setelah mengatakan perkataan tersebut, orang-orang tidak melihat tubuh Liman Setiawan. Saat tubuh Liman Setiawan muncul kembali, ia sudah berada di depan Jenderal Chandra Liu. Kamu, bagaimana bisa secepat itu? Jenderal Chandra Liu terperanjat, ia tidak menyangka jika Liman Setiawan memiliki kekuatan yang begitu menyeramkan. Semula ia menganggap dirinya hebat berhasil menembus ranah dewa berkat memanfaatkan Hawa Yin murni saat berkultivasi ganda dengan Windy Fei. Namun ia tidak menyangka jika Liman Setiawan mampu mengejarnya hanya dalam 1 tahun, bahkan melampauinya. Tanpa basa-basi Liman Setiawan mengulurkan tangannya, meraih leher Jenderal Chandra Liu dan menangkapnya dengan mudah. Tidak ada kekuatan ki yang dikeluarkannya. Namun kekuatan tulang naga bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh meski sesama pendekar dewa. Boom! Liman Setiawan menghempaskan kepala Jenderal Chandra Liu ke tanah. Dengan sedikit membungkukkan badan ia menekan kepala Jenderal Chandra Liu dengan keras hingga sebagian tubuhnya terbenam ke permukaan tanah. Tubuh Jenderal Chandra Liu meronta-ronta menahan kesakitan. Ia tidak bisa mengeluarkan tenaga ki-nya karena tekanan Liman Setiawan begitu kuat dan begitu cepat. Hanya dengan mengandalkan kemampuan fisik saja maka ia benar-benar kewalahan menghadapi kekuatan Liman Setiawan yang sangat kuat tersebut. Semua orang terkejut, mereka tidak menyangka jika Liman Setiawan akan bertindak begitu berani dengan menghajar Jenderal Chandra Liu seperti itu. Mereka yang merupakan anak buah setianya langsung bereaksi dan mengangkat senjata hendak menerjang Liman Setiawan. Jika kalian ingin mati, majulah, suara Rusli yang terdengar keras. Bersamanya 5 orang penjaga naga pun sudah mengeluarkan aura membunuhnya, membuat semua anak buah Jenderal Chandra Liu kewalahan bernapas. Pada saat yang sama mereka juga memiliki ketakutan yang tidak bisa digambarkan. Bukankah kau mengatakan jika gerbang naga tidak berani bersinggungan dengan istana langit, bahkan aku Liman Setiawan akan menghancurkan keluarga Liu jika kalian merasa tidak puas, Liman Setiawan berkata dengan tenang, ia tidak bisa mundur lagi. Bab 97. Aku bukan orang yang suka membunuh tanpa alasan, aku juga bukan orang yang kejam tanpa perhitungan. Tetapi aku bukanlah orang pemaaf saat saudara dan keluargaku disakiti. Liman Setiawan kemudian menghentakkan kakinya dengan keras ke tubuh Jenderal Chandra Liu, tatapannya menyapu ke lingkungan sekitar. Di bawah tekanan para penjaga naga, pengawal setia Jenderal Chandra Liu hanya bisa menyaksikan pimpinannya tersebut dengan memendam rasa marah. Beberapa yang mencoba memaksakan diri pun harus berakhir menjadi kabut darah seperti ancaman Rusli yang sebelumnya. Gerbang Naga adalah organisasi yang bertindak membela kebenaran dan juga keadilan. Tetapi kalian, bukannya bekerja sama dengan kami memusnahkan kelompok penjahat yang meresahkan masyarakat, justru memusuhi kami dan menganggap kalian yang berasal dari istana kekaisaran bebas untuk bertindak apapun. Liman Setiawan mengatakan dengan tenang, namun siapapun tidak ragu jika kali ini ia sedang marah. Tidak ada yang menyangka jika Liman Setiawan yang begitu tenang saat memperlakukan Jenderal Chandra Liu seperti anjing di bawah kakinya, memandangnya semua orang hanya bisa bungkam tanpa daya. Liman Setiawan menatap Jenderal Chandra Liu dengan tatapan benci dan marah yang tiada habisnya. Detik berikutnya ia mengangkat kakinya dan menendang tubuh Jenderal Chandra Liu seperti sampah yang terangkat dari dalam tanah. Tubuh Jenderal Liu Han terbang, menghantam sebuah pagar milik keluarga Nu. Brak! Tubuh Chandra Liu jatuh dengan posisi yang mengenaskan, meski tidak menimbulkan luka serius namun ia adalah seorang jenderal besar diperlakukan seperti ini oleh pemuda yang selalu ia remehkan. Tetua Nu Meilan pun gemetar, jika Jenderal Liu Han saja bisa diperlakukan demikian lalu bagaimana dirinya yang hanya seorang tetua Akademi Walet Jingga. Tanpa dukungan Jenderal Ibu Kota Kekaisaran Langit itu pun membuat nyalinya menciut dan menatap ke arah Matriark Nu dengan rumit. Tetua Nu Meilan ingin membuka mulutnya, meminta bantuan pada Matriark Nunian untuk menghentikan aksi gila Liman Setiawan, tetapi ia tidak memiliki kesempatan itu. Jenderal Chandra Liu pun bangkit secara perlahan, merasakan pendengarannya sedikit berdengung. Ia menatap Liman Setiawan dengan penuh kemarahan. Memanfaatkan kesempatan yang ada, ia mengeluarkan pedangnya dan seketika tekanan yang kuat memancar membuat orang bergidik ngeri. Saat ini, Jenderal Chandra Liu tidak berani lagi meremehkan orang-orang gerbang naga namun ia berpikir sudah sewajarnya jika organisasi tersebut dibubarkan. Melihat situasi yang serius, Matriark Nunian dan juga Ketua Sekte Teratai Ungu segera membuat energi pelindung. Pertarungan yang tidak bisa dihindarkan pun dikhawatirkan akan menghancurkan kediaman keluarga Nu.
Seluruh orang menyaksikan dengan mata terbuka, tidak ada yang ingin melewatkan duel antara Jenderal Ibu Kota dengan Ketua Gerbang Naga yang baru saja terungkap identitasnya tersebut. Dengan pedang di tangan, Jenderal Chandra Liu tampak bengis. Energi Ki-nya didorong hingga ke titik maksimal, pada saat berikutnya ia melesat melakukan tebasan seperti merobek langit. "Jangan katakan aku tidak memberikanmu kesempatan untuk melakukan yang terbaik," ucap Liman Setiawan pelan. Liman Setiawan tidak berdiam diri lagi, kali ini ia juga mengeluarkan pedang spiritualnya dan menyuntikkan energi Ki-nya dengan ganas. Detik berikutnya kekuatan yang dahsyat pun bersiap menyambut serangan Chandra Liu. Dalam sekejap dua kekuatan pendekar dewa bertemu, energi mereka bertabrakan. Bumim, suara ledakan menggema di sekitar kediaman keluarga Nu, goncangan cukup kuat mengguncang area sekitar membuat orang-orang yang tidak terlindungi Ki pelindung jatuh terlempar hingga ke berbagai arah. Kepulan kabut berwarna jingga tercipta, pecahan energi yang bergejolak mengaburkan pandangan mata. Untuk sesaat, tidak ada yang tahu siapa yang keluar sebagai pemenang. Tiba-tiba sesosok tubuh muncul seperti dari kehampaan, tubuhnya jatuh sambil memuntahkan seteguk darah kental dan wajahnya terlihat sangat pucat. Jenderal Chandra Liu terlihat begitu mengenaskan dengan beberapa luka terbakar dengan darah segar yang masih menetes dari luka-lukanya. Di sisi berlainan, seorang lainnya tampak berdiri tenang dengan pedang di tangan kanannya. Setelah cahaya jingga semuanya hilang maka dapat dilihat dengan jelas jika Liman Setiawan tampak tenang berdiri penuh keagungan. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Jenderal Chandra Liu menatap Liman Setiawan sambil menggertakkan giginya. "Kamu telah bertindak melampaui batasanmu, keluarga Liu tidak akan membiarkanmu hidup," ucap Jenderal Chandra Liu sambil memegangi dadanya. Liman Setiawan melangkah maju, tatapannya acuh tak acuh menyaksikan jenderal yang sudah merusak Windy Fei tersebut. "Aku tidak yakin mereka bisa melakukan hal itu padaku," Liman Setiawan mendengus dingin. "Keluargaku adalah yang terkuat, kau bahkan tidak mendapatkan dukungan dari keluarga Setiawan," ucap Chandra Liu memberi tekanan. "Khawatirkan saja dirimu, sebentar lagi kau akan mati," Liman Setiawan berkata dengan dingin. Meskipun di dalam hatinya masih ada kekhawatiran terhadap keluarga Liu, namun ia masih memiliki sedikit waktu untuk berkembang. Dengan kemampuan Miu Miyun dalam mengelola sumber daya, maka Liman Setiawan memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk membangun gerbang naga lebih kuat lagi. Mendengar perkataan Liman Setiawan yang tidak bisa dipengaruhi, pikiran Jenderal Chandra Liu terpaku dan jantungnya berdetak lebih kencang. Tidak ada satupun orang yang siap untuk mati, apalagi dirinya yang memiliki pangkat dan jabatan. Sehingga lumrah semakin tinggi jabatan seseorang maka kekhawatiran akan kematian pun menjadi semakin besar. "Tolong, maafkan aku, akan dikembalikan Windy Fei kepadamu dan aku berjanji tidak akan mencampuri urusan keluarga Nu lagi." Jenderal Chandra Liu akhirnya menyerah, ia tidak kuasa menahan takutnya terhadap Liman Setiawan. "Kau sudah bisa mati sekarang," ucap Liman Setiawan. Mendengar suara berat Liman Setiawan yang menggema di telinganya, wajah Jenderal Chandra Liu semakin pucat. Suara Liman Setiawan seperti guntur yang menggelegar membuat kepalanya berdengung tiada henti. Sesaat berikutnya, sebuah tinju yang sangat kuat mendarat di jantung Jenderal Chandra Liu. Pancaran Ki yang begitu dahsyat menyebar ke seluruh tubuhnya dan membuat fluktuasi energi yang tidak dapat dikendalikan oleh tubuh Jenderal Chandra Liu. Bumim, tubuh Jenderal Chandra Liu hancur berubah menjadi kabut darah, tidak tersisa sedikitpun anggota tubuhnya yang tersisa. "Habisi sisanya," ucap Liman Setiawan kepada penjaga naga. Dengan cepat perintah Liman Setiawan disambut, hanya dalam sepersekian detik puluhan suara ledakan tubuh terdengar. Mereka semuanya tewas mengikuti jejak Jenderal Chandra Liu tanpa sisa seorang pun. Kejadian ini membuat orang-orang yang berada di pihak Tetua Nu Meilan sangat ketakutan. Menyadari situasi yang sulit, Tetua Nu Meilan segera berpikir keras untuk menyelamatkan nyawanya. Ia tidak berpikir jika Liman Setiawan akan berbaik hati padanya. "Jangan mendekat," tiba-tiba terdengar suara Tetua Nu Meilan yang sudah tidak berkutik lagi. Dengan cepat, Tetua Nu Meilan menyambar tubuh Windy Fei dan menjadikannya sebagai tawanan. "Guru," ucap Windy Fei dengan nada tercekat. "Diam, kau harus bantu gurumu untuk pergi dari sini," ucap Tetua Nu Meilan sambil menempelkan pedangnya ke leher murid kebanggaannya tersebut. Bab 98. Baru saja Jenderal Chandra Liu dan anak buahnya dibunuh tanpa tersisa, kini sebuah pemandangan memalukan kembali diperagakan kembali oleh Tetua Nu Meilan terhadap muridnya sendiri. Hati Liman Setiawan tersentak,
ia tidak mengira jika Tetua Numeilan akan menjadikan Windy Fei sebagai sandera. Saat Liman Setiawan melihat hal ini, tiba-tiba ia merasakan sakit di hatinya dan merasa tertekan di saat yang bersamaan. Meski Liman Setiawan sudah tidak memiliki cinta lagi pada wanita itu, tetapi sebagai seorang sahabat yang sudah melalui banyak hal ada saja yang membuat Liman Setiawan merasa bersalah. Beberapa waktu sebelumnya gadis tersebut begitu tulus mencintai dirinya, sehingga dalam hal ini ia masih menyisakan rasa persahabatan untuk Windy Fei sebagai penghargaan terakhirnya. "Lepaskan Windy Fei atau aku tidak akan mengampunimu," ucap Liman Setiawan dengan tatapan dingin. Windy Fei yang dari awal bersedih, kini kembali bersemangat saat mendengar suara Liman Setiawan yang masih memiliki kepedulian pada dirinya. Untuk satu hal, ia merasa bahagia, namun di hal lainnya ia merasa terlalu tidak layak untuk kembali mengenal Liman Setiawan seperti dulu. "Terima kasih," ucap Windy Fei sambil tersenyum bahagia ke arah Liman Setiawan. Namun, itu siapa sangka jika itu adalah senyum terakhirnya yang ia persembahkan untuk Liman Setiawan sebagai kekasih yang sudah ia hianati sendiri akibat kehilafan sesaat. Penyesalan yang tidak pernah bisa ia jelaskan karena waktu berlalu dengan pembuktian yang begitu memilukan bagi perjalanan cintanya. Pada kesempatan berikutnya tangan Windy Fei justru menarik pedang di lehernya dan menekannya dengan kuat. Hanya sepersekian detik pedang itu pun menembus tenggorokan Windy Fei. Windy Fei lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya. Air matanya pun menetes bahagia saat menyaksikan orang terakhir yang dilihatnya adalah Liman Setiawan. Merasakan cairan hangat membasahi pedangnya, wajah Tetua Numeilan menjadi pucat. Seseorang yang ia jadikan sebagai jalan keluarnya untuk menuju jalan pulang ke Akademi Walet Jingga kini kandas. Kejadian ini begitu cepat, lebih cepat dari rencana Liman Setiawan untuk mengeluarkan jarum emasnya. Semuanya tidak menyangka jika pada akhirnya Windy Fei mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Melihat pemandangan ini, Matriark Xie Bingbing dan Matriark Nunian saling pandang sambil mengangkat bahu. Lalu keduanya menarik dua energi besar yang sebelumnya mereka ciptakan untuk melindungi kediaman keluarga Nu. Dengan kematian Windy Fei di depan matanya, Liman Setiawan tidak sepenuhnya bisa mengubah takdir. Pada saat berikutnya 3 buah jarum emas pun dilesatkan Liman Setiawan, menancap tepat di lengan Tetua Numeilan dan membuatnya mundur beberapa langkah. Tubuh Windy Fei yang tidak ditopangnya pun hendak jatuh sebelum ditangkap oleh Liman Setiawan. Liman Setiawan langsung membaringkan tubuh Windy Fei, wajahnya sedikit sedih menahan pilu menatap keadaan Windy Fei yang akhirnya harus berakhir tragis seperti ini. Melihat semua yang terjadi, mata Liman Setiawan menatap penuh kebencian ke arah Tetua Numeilan. "Pada awalnya aku masih memandang buruku terkait sikapmu di tempat ini, namun apa yang kau lakukan tidak lebih dari perbuatan iblis keji yang tidak layak mendapat pengampunan," ucap Liman Setiawan, ekspresinya sangat masam. "Apa yang akan kau lakukan? Itu adalah salahnya sendiri karena bunuh diri," sanggah Tetua Numeilan dengan gemetar. Ia yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh Liman Setiawan, membunuhnya tidak akan sulit karena ia sendiri merasakan jika kekuatan Liman Setiawan sudah sedikit berada di atasnya. "Apakah kau mengira dirimu layak berkata demikian?" Liman Setiawan mencibir dan mengeluarkan aura membunuh yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia jelas tidak akan melepaskan Tetua Numeilan begitu saja, apapun yang terjadi semuanya sudah berkembang sejauh ini. Tidak masalah baginya untuk berurusan dengan siapapun. Sebagai pemimpin gerbang naga ia sudah memikirkannya matang-matang jauh sebelum hari ini berlaku. Wajah Tetua Numeilan terlihat ketakutan, ia sudah hidup berpuluh-puluh tahun namun baru kini merasakan ancaman mengerikan dari seorang pemuda. Saat Tetua Numeilan masih memikirkan hal ini, Liman Setiawan mengangkat telapak tangannya, sebuah energi berbentuk bilah tajam terbentuk dan segera menghantam ke tubuh wanita yang masih menjadi Tetua Akademi Walet Jingga tersebut. Tubuh Tetua Numeilan langsung terhempas dan memuntahkan seteguk darah. Ia yang memiliki reaksi lambat masih merasakan kesakitan di tangannya akibat serangan jarum emas sebelumnya. "Kurang ajar, apakah kau bisa berbuat seenaknya?" ucap Tetua Numeilan yang berusaha bangkit. Dengan mengedarkan energi vitalitasnya ia berdiri sempurna dan melakukan serangan ke arah Liman Setiawan. Aura yang mengerikan pun keluar dari tubuhnya membuat suasana di sekitar kembali mencekam. Gerakan Tetua Numeilan secepat kilat, ia tidak lagi menahan diri dan meledakkan seluruh kekuatannya. Serangan telapak tangannya langsung ia tujukan ke arah Liman Setiawan sebagai sasaran utamanya. Bersamaan dengan itu, Liman Setiawan pun tidak tinggal diam. Ia memadatkan energi ki-nya di telapak tangannya dan melayangkan tinjunya ke arah telapak tangan yang masih menggantung di udara.
Mereka telapak tangan mereka bertabrakan hingga terjadi gelombang yang menakutkan membentuk lingkaran yang bercahaya terang. Tetua Numeilan mengernyitkan alisnya, ia merasakan perbedaan kekuatan di antara keduanya sangat jauh. Jika ia mengetahui sejak awal potensi Liman Setiawan maka ia akan lebih mendukung pemuda tersebut untuk bersama dengan muridnya. Tetapi kini semuanya sudah terlambat, kekuatan energi Ki yang Liman Setiawan keluarkan terus membesar dan semakin panas menyelimuti tubuh Tetua Numeilan. Wajah Tetua Numeilan semakin memucat, energi Ki di dalam tubuhnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ia memperkirakan hanya dalam beberapa detik saja energinya akan terkuras habis. Tepat pada saat ini, Liman Setiawan mengirimkan energi lainnya. Sebagai kultivator pedang ia membentuk energi pedang yang membentuk bilah tajam mengarah ke leher Tetua Numeilan. Secara perlahan Liman Setiawan seperti menggerakkan tangannya dan seberkas cahaya dingin muncul dari telapak tangannya lalu bergerak secepat kilat mengarah ke bagian vital tubuh Tetua Numeilan. Mata Matriark Xie Bingbing menyipit, dia juga dapat merasakan jika kekuatan Liman Setiawan sangat kuat. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh pemuda tersebut, maka tidak diragukan jika suatu saat ia akan menjadi sosok yang paling mengerikan di jagat alam langit. Namun sikapnya yang sudah menyinggung keluarga kekaisaran, hal ini tentu tidak akan mudah ia lalui di kemudian hari. Tetua Numeilan tidak menyangka jika Liman Setiawan bisa menjalankan dua teknik pada saat yang bersamaan. Detik berikutnya ia merasakan bila pedang menembus lehernya, seluruh gerakannya pun terhenti dan wajahnya dipenuhi ekspresi keputusasaan menghadapi kematian. Ia tidak percaya akan mati di hari ini di mana ia bercita-cita merebut kekuasaan dari tangan Matriark Nunian. Tetua Numeilan menatap tidak rela ke arah Liman Setiawan. Ia merasakan seluruh energinya menghilang dengan cepat dan pandangannya pun mulai memudar. Perasaan kematian yang menyebar, diikuti tubuhnya yang jatuh ke tanah dengan keras membuatnya menutup mata untuk selama-lamanya. Berikutnya pandangan semua orang tertuju pada tubuh Tetua Numeilan yang sudah tidak memiliki tanda-tanda kehidupan tersebut. 3 orang murid Tetua Numeilan yang tersisa pun gemetar ketakutan saat memandang ke arah tubuh gurunya yang sudah terkapar di tanah. Bab 99. Meski berstatus sama-sama sebagai murid Akademi Walet Jingga, mereka tidak berada pada level yang sama dengan Liman Setiawan. Ketiganya mematung, merasakan ketakutan seperti mereka akan memasuki kegelapan total. Kalian pulanglah ke akademi, jelaskan semua kejadian dengan baik namun jangan dulu ungkapkan tentang identitasku. Sampaikan kepada guruku jika aku akan kembali lebih cepat dari rencana yang semestinya, Liman Setiawan berkata kepada 3 orang murid tersebut, seolah mengerti keresahannya. Liman Setiawan tidak akan membunuh orang yang tidak terlibat secara langsung. Terima kasih Saudara Liman Setiawan. Kami akan kembali dan akan memberikan penjelasan dengan sebaik-baiknya, ucap salah seorang dari murid tersebut. Setelah melihat kenyataan seperti ini mereka tentu tidak akan berani menyinggung orang seperti Liman Setiawan. Ketiganya dengan cepat pergi meninggalkan kediaman keluarga Nu. Mereka mengabaikan tubuh guru mereka sendiri karena tidak mau berlama-lama dan membuat Liman Setiawan berubah pikiran. Liman Setiawan menghela napas dalam-dalam, perseteruan yang tidak bisa dihindarkan pun akhirnya akan segera dimulai. Ia membalikkan badannya dan melangkah ke arah Windy Fei. Dengan tatapan penuh rasa iba, ia mengangkat tubuh wanita yang pernah menjadi kekasih serta sahabatnya tersebut meninggalkan kediaman keluarga Nu. Liman Setiawan mengabaikan seluruh orang di sana, ia mempercayakan hal berikutnya pada Rusli Yan untuk mengurusnya. Pada saat ini ia hanya ingin menguburkan tubuh Windy Fei bersama kenangan masa lalunya. Liman Setiawan tetaplah seseorang yang memiliki perasaan meski ia tidak bisa mengubah takdir wanita tersebut. Di sela-sela langkahnya tersebut, Nuhume dan Mimi Yun terdiam. Mereka merasa tersentuh dengan sikap Liman Setiawan yang masih memperlakukan Windy Fei dengan baik. Meski dalam hal ini mereka mengetahui jika Liman Setiawanlah yang menjadi korban pengkhianatan wanita tersebut. Di sisi lain, raut wajah Siva tampak mencibir. Apa yang dilakukan oleh Liman Setiawan menurutnya tidak lebih karena pria tersebut hanyalah pria flamboyan yang dikelilingi oleh segudang wanita. Pada saat ini ia berpikir merasa beruntung karena tidak jadi ditangani secara khusus waktu itu, jika tidak maka ia hanya akan merasa dilecehkan. Bu, sepertinya urusan kita sudah selesai, ucap Siva pada Matriark Xie Bingbing. Ia yang semula bertujuan ingin mengejutkan Liman Setiawan dengan pencapaian kekuatannya, malah tidak mendapatkan kesempatan itu. Pada dasarnya ia dan ibunya ingin mematahkan pendapat Liman Setiawan sebelumnya jika ia tidak akan selamat dalam waktu 3 bulan.
Setelah kondisinya pulih, Xie Xifa dengan tubuh Phoenix S-nya justru berhasil meningkatkan kekuatan dengan sangat pesat. Adapun meraih kekuatan pendekar dewa seperti Liman Setiawan hanyalah masalah waktu saja. Dengan adanya mustika teratai ungu, ia yakin hal tersebut dapat diraih dengan mudah hanya dalam beberapa hari ke depan. Saudariku, sepertinya aku harus pamit, ucap Matriark Xie Bingbing pada Matriark Nunian. Apakah tidak sebaiknya kamu beristirahat dahulu? Kebetulan suasana hatiku sedang berbahagia, ucap Matriark Nunian menyikapi perkataan saudari sesumpahnya itu. Lain kali aku pasti akan berkunjung lebih lama lagi, sepertinya hubungan antara putrimu dengan Liman Setiawan juga tidak lama akan diresmikan, ujar Matriark Xie Bingbing menyampaikan maksudnya. Ya, tentu saja, itu adalah hari penting yang tidak akan lama lagi diselenggarakan di kediaman keluarga Nu, balas Matriark Nunian penuh semangat. Baiklah, aku akan menantikan hari itu, ucap Matriark Xie Bingbing penuh minat. Setelah mengatakan beberapa hal, keduanya pun berpisah dan melakukan aktivitas masing-masing. Sebagai anggota keluarga Nu, tubuh tetua Nu Meilan pun dimakamkan di pemakaman keluarga. Sedangkan beberapa orang yang sebelumnya mengikuti tetua Nu Meilan maka mendapatkan hukuman yang tegas dari Matriark Nunian. Mereka semua diusir dan dihapuskan namanya dari keluarga Nu, asetnya pun diambil kembali dan mereka tidak berhak lagi menyandang gelar bagian dari keluarga nomor 1 di Qinghai. Kerumunan di keluarga Nu pun bubar, tidak akan ada yang membayangkan jika hari ini Liman Setiawan akan tampil mengesankan serta berani berseteru dengan keluarga Liu. Tidak ada yang bisa menebak bagaimana hasilnya di masa depan, perkembangan gerbang naga pun diperkirakan akan terus tumbuh seiring kegilaan Liman Setiawan yang tidak kenal takut. Malam harinya, Liman Setiawan tampak mengurung diri. Banyak yang mengira jika dirinya masih terbawa situasi atas meninggalnya Windy Fei saat kejadian di kediaman keluarga Nu. Liman Setiawan sendiri memakamkan Windy Fei di lokasi khusus paviliun gerbang naga, membuat pengaturan agar seseorang mengurusnya dengan baik. Liman Setiawan tentu tidak menyadari jika ada hal seperti ini yang berkembang liar di internal paviliun gerbang naga. Nyatanya adalah dia sedang mempelajari kitab beladiri yang ditemukan dari dalam cincin penyimpanan milik Tang Xixun. Jurus tinju pemecah langit. Liman Setiawan yang sudah merasakan sendiri efek kekuatan dari jurus tangan kosong tersebut tentu sangat tertarik. Secara khusus ia mempelajarinya selama semalaman. Pukulan tangan kosong bisa ia andalkan pada saat dirinya bertarung dengan cepat untuk melakukan pertukaran serangan. Satu pukulan satu kehancuran, dengan kekuatan yang sangat besar maka tinju pemecah langit bisa menggetarkan langit dan menghancurkan dunia dalam satu kali gerakan. Kota Heijin, Sekte Kelelawar Hijau. Kabar tentang kehancuran organisasi Topeng Merah Kota Qinghai membuat pimpinan utama mereka meradang. Julian Tang sangat murka mendengar adiknya tewas di tangan pimpinan organisasi Gerbang Naga. Julian Tang tidak menyangka jika organisasi yang baru saja tumbuh tersebut telah menggagalkan rencana yang sudah ia susun selama bertahun-tahun. Perlu diketahui jika kekuatan utama Topeng Merah berada di kota Qinghai, menurut rencananya mereka akan disebarkan ke seluruh kota besar untuk menjadi pemimpin di wilayah tersebut. Tuan, apakah kita perlu melakukan penyerangan terbuka terhadap Gerbang Naga? Tanya seorang tetua dari Sekte Kelelawar Hijau. Di dalam ruang rahasia tersebut, selain Julian Tang terdapat juga beberapa petinggi Sekte Kelelawar Hijau yang merupakan orang-orang kepercayaan dari Julian Tang. Julian Tang adalah salah satu pelindung Sekte Kelelawar Hijau, posisinya yang tinggi tersebut menjadikannya memiliki kedudukan yang sangat dihormati. Bahkan ketua sekte saja harus meminta pendapatnya sebelum mengambil keputusan. Aku akan mengurusnya sendiri, jawab Julian Tang dengan tidak tenang. Baik tuan, jawab tetua tersebut dengan hormat. Kekuatan kita sudah jauh berkurang, dengan hancurnya markas di kota Qinghai maka kita akan kesulitan untuk mendapatkan sumber daya. Dalam waktu dekat beritahukan kepada pimpinan yang lain untuk bergeser ke kota Qiang, kita harus memanfaatkan Sekte Lembah Hijau untuk menghasilkan sumber daya, ucap Julian Tang memberikan pengaturan. Selain itu bunuh siapapun yang berasal dari Gerbang Naga, sambung Julian Tang memberikan pengaturan. Baik tuan, jawab beberapa orang yang hadir dengan patuh. Bab 100. 3 bulan pun berlalu dengan cepat, kini di Sekte Teratai Ungu salju sedang turun dengan lebatnya. Kendati demikian kehangatan tercipta di antara para murid senior, tetua dan juga tentunya Matriark Xie Bingbing. Kali ini, Xie Xifa putri ketua Sekte Teratai Ungu berhasil menerobos ke ranah pendekar dewa tahap menengah. Kekuatan yang sangat menakutkan dalam usianya yang masih sangat muda,
bisa dibilang masa depannya akan sangat cerah dan akan membawa Sekte Teratai Ungu pada puncak kejayaannya. Demi merayakan pencapaiannya, Matriark Xie Bingbing mengadakan perayaan secara khusus yang digelar di aula utama Sekte. Para murid yang datang sangat banyak dan merasakan kekaguman yang luar biasa terhadap Xie Xifa. Di antara para tamu undangan, hadir pula Matriark Nunian dan juga Nuhume tentunya. Beberapa tetua dari Sekte Lembah Hijau pun hadir memberikan ucapan selamat sekaligus berbincang-bincang penuh keakraban di antara para tamu undangan lainnya. Dari perwakilan Gerbang Naga, tampak Rusli yang datang mewakili disertai 3 orang penjaga naga. Pada kesempatan ini Liman Setiawan tidak hadir karena sedang menjalani kultivasi tertutup untuk menerobos ranah pendekar dewa tahap akhir. Dengan bantuan Mimi Yun pada akhirnya Liman Setiawan mendapatkan sumber daya berkualitas untuk membuat pil matahari dan bulan. Pil ini juga yang akan diberikan oleh Liman Setiawan kepada gurunya. Sejak awal Liman Setiawan sangat memikirkan luka dalam yang disembunyikan Rudy Fang dan baru kali ini Liman Setiawan mendapatkan kesempatan untuk membuatnya. Pil matahari dan bulan sendiri merupakan harta karun yang sangat berharga bagi para kultivator ranah dewa. Di masa depan, pil ini merupakan resep rahasia yang diciptakan oleh Hendrik selaku guru Liman Setiawan di bidang ilmu pengobatan dan juga alkemis. Ibu, kurasa Liman Setiawan tidak berani datang karena ia takut kebohongannya terbongkar, ucap Xie Xifa dengan nada mencibir. SSSTT, tidak boleh seperti itu. Walau bagaimanapun ia adalah orang yang menyelamatkan dirimu, Matriark Xie Bingbing berbisik pelan di telinga putrinya. Namun Matriark Nunian dan Nuhume sedikit terkejut dengan percakapan dari ibu dan anak tersebut di tengah keramaian suasana bahagia. Memangnya apa yang Liman katakan? Pada saat ini, Nuhume tidak lagi dapat menahan rasa penasarannya. Sebelumnya saat terjadi pemberontakan tetua Numeilan di kediamannya, ia dengan jelas menyaksikan situasi dingin antara Xie Xifa dengan Liman Setiawan. Seharusnya di antara mereka baik-baik saja, apalagi Liman Setiawan sudah berhasil menyembuhkan penyakit aneh yang ternyata adalah kondisi tubuh khusus Phoenix S. Dengan bakatnya yang mengagumkan seharusnya ia bisa menahan diri dari hal-hal yang memalukan, ucap Xie Xifa menjawab pertanyaan Nuhume. Oh, apa yang terjadi sebenarnya? Tanya Nuhume penasaran. Selanjutnya Xie Xifa menceritakan pengalamannya saat diobati oleh Liman Setiawan. Ada sedikit rasa malu bercampur kemarahan saat ia mengungkapkan rahasia pengobatannya. Aku kira, apa yang terjadi? Rupanya hanya seperti itu, ucap Nuhume sambil menghela napas pendek. Nuhume tentu sangat mengenal Liman Setiawan yang selalu bersamanya selama beberapa bulan terakhir. Meski keduanya sangat dekat namun Liman Setiawan tidak pernah melanggarnya. Berbeda kedekatan antara Mimi Yun dengan Liman Setiawan, keduanya sangat dekat namun bisa memposisikan dirinya dengan baik sehingga tidak mempengaruhi hubungan mereka bertiga. Adapun terkait penilaian Xie Xifa yang berlebihan, ia tidak percaya begitu saja. Teknik pengobatan yang dilakukan oleh Liman Setiawan cukup masuk akal, lagi pula yang membuat Nuhume merasa hangat adalah selama proses pengobatan sebelumnya Liman Setiawan yang meminta ditemani oleh Matriark Xie Bingbing. Dari sisi ini saja Nuhume sangat yakin jika calon suaminya tersebut merupakan lelaki yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepatutan. Selamat atas pencapaianmu, tampaknya Sekte Teratai Ungu mengalami perkembangan yang sangat pesat, ucap Tetua Gom-Gom yang kebetulan hadir sebagai tamu undangan. Terima kasih Tetua, aku tidak menyangka orang yang paling dikenal di Sekte Lembah Hijau berkenan hadir ke tempatku. Matriark Xie Bingbing berkata dengan hormat. Para murid Sekte Teratai Ungu dan para tamu undangan tampak tersenyum saat melihat pemandangan kedua petinggi sekte yang berbeda terlihat akrab. Semua orang merasa bahagia dengan prestasi yang ditorehkan oleh putri Matriark Xie Bingbing. Bermacam hadiah pun diberikan untuk melengkapi kebahagiaan ini. Namun pada saat ini, suhu udara yang begitu dingin menyeruak dengan kecepatan ekstrim menyelimuti aula pertemuan Sekte Teratai Ungu. Banyak para murid yang menggigil karena perubahan suhu yang sangat mendadak ini. Mereka mengira jika hal ini akibat kebocoran bangunan mengingat saat ini salju sedang turun dengan lebatnya di sekitar pegunungan tempat Sekte Teratai Ungu berada. Di tengah situasi yang berubah tiba-tiba tersebut terdengar suara dari Xie Xifa yang tampak berdiri dengan tatapan kosong. Dari tubuhnya mengeluarkan hawa dingin yang sangat kuat, bahkan Matriark Nunian dan putrinya yang berada di dekat Xie Xifa menjadi terkejut secara bersamaan. Apa yang terjadi Bu? Tanya Nuhume dengan ekspresi wajah bingung. Belum terjawab pertanyaan Nuhume, tubuh Xie Xifa tampak melayang ke udara tanpa bisa dikontrol oleh dirinya sendiri.
Dalam sekejap ia menembakkan kristal-kristal es dari jemari tangannya ke seluruh tamu undangan yang saat ini sedang merasakan kebahagiaan berpesta. Banyak para tamu undangan yang tidak siap dengan perubahan suhu dan ancaman dari tubuh Xie Shifa yang kini sudah berada di ranah pendekar dewa tahap menengah itu. Sebagian dari mereka terluka dan menciptakan kepanikan pada saat berikutnya. Menyikapi hal ini, para pendekar dewa yang hadir melakukan serangkaian gerakan untuk membuat energi pelapis guna melindungi murid-murid yang berkekuatan lemah. Apalagi dengan karakteristik tubuh khusus Phoenix S yang langka membuat upaya ini berjalan dengan dramatis. Murid-murid yang terluka segera dikeluarkan dari dalam ruang utama serta tamu undangan lainnya pun diungsikan pada tempat yang berbeda juga. Termasuk Nuhume, ia hanya bisa menghela napas panjang dan mencoba menganalisa kejadian sebenarnya. Apakah ucapan Liman adalah suatu kebenaran? Jika ya, maka nyawa Xie Shifa akan kembali terancam, gumam Nuhume di dalam hatinya. Kejadian yang tiba-tiba ini jelas membuat siapapun sulit percaya. Hanya saja perkiraan Nuhume ini sangat mendasar berdasarkan waktu dan kondisi yang sepertinya sangat sesuai dengan perkataan Liman Setiawan yang dianggap sebuah lelucon bagi Xie Shifa maupun ibunya. Di dalam aula pertemuan utama, tubuh Phoenix S terus menembakkan kristal-kristal es yang sangat kuat dan merusak sebagian besar bangunan. Suhu ekstrim pun tidak bisa dihindari karena kekuatan Xie Shifa berbeda dengan kekuatan pendekar ranah dewa pada umumnya. Matriark Xie Bingding dan beberapa pendekar ranah dewa lainnya cukup kewalahan mengantisipasi kekuatan unik dari pemilik tubuh Phoenix S. Xie Shifa yang tidak lagi bisa mengendalikan tubuhnya tersebut tampak mengerikan dengan kekuatan yang tidak terkontrol itu. Bahkan energi ki pelapis yang diciptakan oleh sekitar 10 orang pendekar ranah dewa baru bisa mengimbangi kekuatan Xie Shifa. Mereka semua tidak tahu bagaimana cara untuk menghentikannya. Namun mereka percaya pada waktunya Xie Shifa akan kehabisan energi dan kembali pada kesadarannya seperti semula. Bersambung.